Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Zat yang mereji hari pembalasan. Hanya kepadanya lah kita menyembah dan hanya kepadanya lah kita mohon pertolongan. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada hamba terkasih, hamba tersayang, Habib Karim Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang berbahagia, senang banget di malam hari ini kembali saya bisa menemani malam minggu teman-teman untuk belajar bareng di kelas relawan yang ke-7. Setelah kemarin kita melaksanakan 1 sampai dengan 6. Pertama mungkin saya akan mengapresiasi semangat teman-teman semua yang setiap pekannya belajar bareng 1 sampai dengan 6 istiqomah, alhamdulillah. Itu sesuatu yang perlu diapresiasi dan dibanggakan oleh teman-teman semua. Dan sampailah kita di kelas relawan yang terakhir, yang ke-7 ini, yang mana temanya refreshment dan studi kasus. Baik teman-teman semua, untuk memulai acara di malam hari ini, mari kita buka bersama-sama dengan melafalkan ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sedikit perkenalan mungkin bagi yang belum tahu, bisa dibaca username-nya Muhammad Jutana, biasa dipanggil Kak Jutana atau Mas Jutana di teman-teman rumah konseling. Dan hari ini, malam ini kita ditemani juga oleh seorang narasumber yang bagi teman-teman aku temanu mungkin udah nggak asing karena beliau beberapa kali mengisi materi di kelas kita dan kemarin juga sempat memberikan banyak kontribusi terutama di pengembangan relawan. Kita sempat diskusi sama beliau juga. Terima kasih. Dan saya mungkin akan perkenalkan dulu ya, karena katanya tak kenal maka tak sayang. Mari kita kenalan dulu dengan narasumber kita malam hari ini. Nama lengkap beliau adalah Alwin Muhammad Reza, MPC Psikolog. Beliau lahir di Bandung 3 Februari 1992 dan menamatkan pendidikan S1 psikologinya di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung ya kalau ini. Ya, di tahun 2015. Kemudian beliau melanjutkan Magister Profesi Psikologi Klinis di UGM di tahun 2017. Dan kemudian sekarang beliau sebetulnya banyak sekali kegiatan, acara, pelatihan yang beliau pernah ikuti yang disampaikan di sini, tapi tentu itu terlalu banyak pengalaman beliau yang perlu kita ketahui, tapi waktu malam ini mungkin membatasi kita semua. Tapi yang pasti mungkin yang perlu tahu juga bahwa beliau adalah Managing Director di Makna Aksara, Home of Self Growth, dari 20 sampai dengan sekarang. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sudah tahu juga Makna Aksara, nanti bisa lebih tahu, bisa dicek di Instagramnya atau tanya-tanya ke Alwin, Makna Aksara itu apa sih gitu ya. Wow. Dan itu mungkin teman-teman perkenalan singkat siapa narasumber kita malam hari ini. Semoga dengan perkenalan ini kita bisa menyambung silaturahmi dan kemudian bisa berdiskusi lagi tentang tema-tema kesehatan mental yang lainnya. Oke, langsung saja mungkin saya akan persilahkan kepada Kak Alwin untuk menyampaikan pengantarnya di diskusi kita malam hari ini. Nanti setelah Kak Alwin menyampaikan pengantar, siap-siap nih bagi teman-teman relawan Aku Temanmu di TV Wilayah baru akan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, boleh kasih aplaus buat Kak Alwin, teman-teman semua. Silakan Kak Alwin. Oke, thank you teman-teman semua, Mas Jutana dan teman-teman dari Aku Temanmu. Senang sekali malam ini kita bisa bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rame sekali ya. Oke, teman-teman. Senang bisa ketemu di malam minggu yang cerah kalau di Bandung, dan saya amazed banget ternyata ini tuh nggak cuma di satu wilayah aja, nggak cuma dari Bandung, tapi ternyata dari Sabang sampai Merauke ya Mas Jutana ya. Dari Indonesia bagian barat sampai Indonesia bagian timur ada semua. Wow. Nah, ini kita bisa ngobrol, bisa berinteraksi. Nah, teman-teman seperti yang udah tadi Mas Jutana katakan, mungkin ini pertemuan ke-7 ya, pertemuan terakhir juga ya Mas Jutana ya? Ya, Kalwin. Ini pertemuan terakhir kah? Untuk ya, kelas pertemuan terakhir. Pertemuan terakhir ya. Makanya mungkin
si temanya juga kita akan coba refreshment dan studi kasus. Jadi ini teman-teman selama 6 pertemuan udah belajar dari mulai melihat atau memandang realita kesehatan mental di Indonesia itu kayak gimana sih gitu ya. Sampai yang terakhir kemarin tentang apa Mas Jutana? Tentang PFA atau tentang kode etik ya? Tentang PFA, Kak. Oh, PFA ya, tentang psychological first aid. Nah, makanya dari pertemuan kali ini, mungkin minggu kemarin ya, saya ngasih kasus sama teman-teman buat didiskusiin sama kelompoknya, dan hari ini bakal kita presentasiin. Setiap kelompok punya kasus yang beda-beda. Tapi sama bilang gini teman-teman, kenapa sih mungkin dari aku temanmu ini, dari teman-teman relawan perlu dikasih studi kasus, supaya bisa ngeliat gitu, bahwa di lapangan itu sebenarnya kayak gimana sih kasus-kasus yang ada, dan kita juga sama-sama belajar nanti gimana sih idealnya atau cara yang proper atau cara yang lebih enak gitu ya buat kita menghadapi kasus-kasus tersebut. Jadi nanti masing-masing kelompok akan coba presentasi perwakilannya, nanti dijelasin secara teknis dan mekanismenya gitu ya sama Mas Jutana. Tapi yang jelas buat teman-teman semua, yuk mari kita simak ada kasus apa aja dan bagaimana sih cara kita dalam menangani atau menanggapi kasus tersebut. Jadi kita coba menyimak ke sana ya, dan nanti di akhir akan saya coba review, saya feedback, dan mungkin kalau ada teman-teman yang mau boleh. Itu aja paling Mas Juta untuk pembukaannya dari saya. Oke, Kak Alwin, makasih banget pengantarnya. Jadi seperti yang tadi disampaikan Kak Alwin, sekarang berbeda dengan kelas sebelumnya, kita akan study case yang sudah didiskusikan, dipresentasikan malam hari ini. Dan betul banget tadi Kak Alwin, saya mendampingi beberapa wilayah untuk diskusi soal case itu, dan ada yang mengalami case serupa di wilayahnya, dan berarti ya memang case ini relate banget sama kehidupan kita hari ini. Dan ketika dibahas, didiskusikan, kita mencoba ngerembukin apa sih langkah-langkah baiknya yang bisa dilakukan oleh relawan. Oke, mungkin teman-teman relawan sudah siap. Saya mulai dari tuan rumah dulu nih, dari Provinsi Banten, relawan teman baik. Dan ini akan disampaikan oleh Kak Fatona. Boleh teman-teman kasih tepuk tangan, terutama yang Banten nih, kasih semangat buat Kak Fatona menyampaikan presentasi hasil diskusinya. Teman-teman nanti ketika disampaikan hasilnya disimak, dan jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom chat. Nanti di akhir akan Kak Alwin jawab dan review materi dan pertanyaannya. Oke? Silakan Kak Fatona untuk disampaikan, dipresentasikan hasilnya. Terima kasih kakak moderator yang baik hati. Sebelumnya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fatona dari Relawan Aku Temanmu Banten. Di sini Fatona akan mempresentasikan hasil diskusi bersama teman-teman di studi kasus yang pertama. Teman-teman bisa dilihat di layar bahwa di situ ada seseorang yang dipasung akibat serangan gaib seperti santet. Katanya warga tersebut menganggapnya gila kan. Menurut keyakinan warga, ia mengalami kondisi demikian akibat mendapat serangan gaib seperti santet. Warga terpaksa memasungnya karena berdasarkan kesaksian mereka, orang itu seringkali berbicara sendiri, keliling desa tidak tentu arah, dan bahkan mengamuk tanpa alasan yang jelas. Sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan oleh moderator, bahwa kasus ini itu serupa dengan kejadian yang ada di sekitar kami gitu, di salah satu relawan Aku Temanmu, masyarakatnya itu ada salah satu yang mengalami kasus seperti ini gitu kan. Jadi kita langsung aja bercerita tentang kisah nyatanya gitu kan. Jadi fenomena yang terjadi di masyarakat di salah satu tempat relawan Aku Temanmu Banten itu, yang di ODGJ itu dipasung oleh masyarakat karena masyarakat itu menganggap bahwa akibat si ODGJ-nya gila itu karena tidak kuasa menerima ilmu batin yang diturunkan oleh ayahnya gitu kan, sehingga akhirnya dia gila gitu kan. Nah, padahal di dalam data jurnal kesehatan bahwa tingkat religius itu memiliki pengaruh yang lemah terhadap tingkat depresi. Jadi dari sini bisa kita bisa kita lihat bahwa kalau misalkan depresi itu tidak disebabkan oleh tingkat religius itu sendiri gitu kan. Maka dari hasil diskusi bersama teman-teman kami di Relawan Aku Temanmu Banten, kita mengambil langkah yang pertama adalah mengkoordinasi dengan pemerintah setempat terkait larangan dipasung itu sendiri gitu kan. Karena memang larangan pasung itu
sudah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Indonesia Bebas Pasung. Nah, berarti di sini itu memang pemerintah Indonesia sendiri sudah melayangkan undang-undang kalau ODGJ itu tidak baik untuk dipasung. Nah, berarti langkah kita sebagai relawan nih, sebagai relawan itu ikut mengkoordinasi dengan pemerintah setempat bahwa ODGJ itu atau pemasungan itu tidak baik untuk dilakukan kepada ODGJ gitu, akan memberikan pemahaman kepada masyarakat, keluarganya bahwa orang yang terkena ODGJ itu tidak baik untuk dipasung. Nah, selanjutnya bagaimana kita memberikan arahan kepada keluarganya mengenai penanganan yang baik untuk ODGJ tersebut. Nah, setelah kita memberikan arahan kepada keluarganya bahwa pemasungan itu tidak baik dilakukan pada ODGJ, kita juga memberikan arahan kepada keluarganya bahwa hal yang baik dilakukan oleh ODGJ adalah dengan membawanya kepada orang yang profesional seperti direhabilitasi gitu kan, bukan dengan cara dipasung gitu kan. Terus yang selanjutnya sebagai langkah preventif atau pencegahan terjadinya pemasungan kembali, maka pihak pemerintah ataupun lembaga terkait itu memberikan bimbingan kepada masyarakat terhadap ODGJ ini gitu kan, supaya ketika nanti ada kasus yang sama tidak terjadi pemasungan, serta bimbingan namanya, karena masyarakat di luar sana itu masih menganggap bahwa orang yang gangguan jiwa itu disebut dengan gila, padahal kan ada nama khusus terhadap orang-orang yang mengalami gangguan jiwa itu. Nah, mungkin hanya itu pengantar dari penjelasan dari Mona sebagai perwakilan dari Banten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan teman-teman semua. Mantap sekali penyampaian presentasinya, lengkap ya dengan data-datanya tadi. Dan tadi waktunya juga pas ya kalau saya lihat. Keren banget. Jadi ingin saya sampaikan kembali teman-teman, waktu presentasi teman-teman di tiap wilayah 5 sampai 6 menit gitu ya. Ini kita batasi dengan tujuan biar nggak terlalu malam nanti berhentinya, karena ada 8 wilayah yang harus mempresentasikan hasilnya. Oke, terima kasih buat Kak Fatona, luar biasa sekali penyampaian hasil presentasinya mewakili teman baik Banten. Oke, kita lanjut ke teman baik Jakarta. Kita dari Banten ke Jakarta dulu nih. Dan ini akan diwakili oleh Kak Prastia. Oke, Kak Prastia silakan, boleh di open kameranya dan unmute. Oke, maaf ya Kak ya, ini terdengar nggak ya suaranya? Terdengar, Masya Allah. Ini lagi di mana ini Kak? Iya, karena lagi kerja ya, lagi kerja di RS. Selamat. Oke, langsung aja kali ya. Tapi maaf Mas, aku nggak bisa share screen, jadi aku bacain aja ya. Maksudnya aku jelasin aja. Soal kan jadi dari aku temanmu Jakarta kan mendapat kasus 2 ya, di mana saya coba bacakan ya. Seorang teman datang kepadamu, ia mengatakan bahwa dirinya mengalami depresi berat dan gangguan bipolar karena ia merasa sulit tidur, tidak nafsu makan, seringkali merasa sedih, dan mood berubah-ubah. Temanmu mengetahui diagnosis tersebut dari artikel yang dibacanya di halaman internet, dan dia pun menyalahkan masa kecilnya akibat kejadian yang menimpanya tersebut. Untuk bisa menyelesaikan masalahnya, maka ia memutuskan untuk minum obat antidepresan dan obat tidur tanpa anjuran dokter. Setelah membaca sebuah saran dari internet, jelaskan hal apa yang perlu kamu lakukan sebagai seorang relawan untuk menangani kondisi tersebut. Oke, dari berdasarkan kasus tersebut, berdasarkan hasil diskusi dari aku temanmu Jakarta, itu karena dalam kasus ini kan sangat erat kaitannya ya dengan istilah self diagnosis gitu, atau secara singkatnya adalah mendiagnosis diri sendiri mengidap sebuah gangguan atau penyakit berdasarkan pengetahuan diri sendiri atau informasi yang didapatkan secara mandiri. Nah, sebenarnya kan untuk self diagnosis seperti ini kan cukup berbahaya ya, karena asumsi yang ada bisa aja salah gitu. Apabila salah diagnosa, maka akan cenderung mengambil pengobatan yang salah juga. Nah, resikonya untuk kesehatan pun juga yang lebih parah. Apabila bertambah besar juga kita sembarangan resiko mengalami kondisi kesehatan yang lebih parah pun bertambah besar bila kita sembarangan mengonsumsi obat atau menjalani metode pengobatan yang disarankan. Oleh karena itu, kita sebagai relawan
hal pertama yang dilakukan yaitu yang pertama, dalam penanganan konseling, kita harus dapat mengarahkan teman untuk menyadari adanya self-diagnosis. Kita tidak boleh tergesa-gesa mengatakan ini itu karena khawatir akan berdampak buruk. Dalam proses konseling ini, kita harus membangun kenyamanan dahulu dengan teman kita, agar terasa nyaman, kemudian juga bisa saling terbuka untuk permasalahannya. Kemudian hal yang dilakukan adalah mengeksplorasi permasalahan teman dan sharing. Nah, pada tahap ini kita membantu permasalahan-permasalahan yang disampaikan. Kita membantu membuka permasalahan-permasalahan yang ingin disampaikan oleh orang yang konseling. Di sini kita mencoba menjadi pendengar yang baik dan tidak menghakimi. Jadi tugas kita cukup mendengarkan, memahami permasalahan yang sedang dialami. Kemudian kita bisa juga dengan mengajukan beberapa pertanyaan seperti mengapa, apa yang dirasakan saat ini, terus awal mula merasakan hal seperti itu tuh bagaimana, terus kemudian menanyakan alasan kenapa minum obat penenang, atau alasan juga menjudge dirinya sebagai bipolar. Maaf. Kemudian setelah itu kita melakukan sharing solusi yang memungkinkan. Nah, dalam hal ini kita membantu memberi solusi yang memungkinkan. Dalam kasus ini kita memberi sedikit informasi mengenai bipolar, kita masukin juga tentang self-diagnosis, bahaya-bahayanya, memberikan pemahaman mengenai permasalahannya, dan sharing pendapat mengenai solusi yang memungkinkan. Kemudian yang terakhir, kita mengarahkan teman untuk memilih solusi yang tepat. Dalam hal ini kita bisa membantu memberikan solusi seperti mencoba gaya hidup sehat, menyarankan untuk menjaga pola makan, terus pola istirahat. Kemudian apabila memang dirasa sudah mengganggu aktivitasnya, kita juga akan menganjurkan untuk memeriksakan diri, bertemu dokter, psikiater, atau seorang ahli yang menangani masalahnya. Namun, tetap saja kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain untuk mengikuti apa yang kita sarankan, karena semua solusi permasalahan hanya bisa diselesaikan oleh orang yang bersangkutan. Jadi tugas kita adalah membantu memilih solusi yang tepat untuk orang yang sedang konseling, seperti itu. Itu hasil dari diskusi dari aku temanmu Jakarta ya, Kak. Oke, terima kasih Kak Prasetya untuk hasil diskusinya, mantap sekali. Sambil magang ya, sudah meluangkan waktunya luar biasa sekali Kak Prasetya. Makasih banyak. Oke, kita lanjut ke wilayah berikutnya. Habis dari Jakarta kemana nih? Kita jalan-jalannya ke Jogja dulu kayaknya ya. Kota pendidikan katanya. Di sini dari Jogja ada Kak Lutfia yang akan mewakili teman baik Jogja untuk menyampaikan hasil diskusinya. Oke, silakan Kak Lutfia, waktunya 5-6 menit. Waktu dan tempat silakan. Oke, halo. Sebelumnya terima kasih Mas Jutana telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Salam kenal, aku Temanmu Jogja. Sebagai perwakilan dari Aku Temanmu Jogja, kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus 3. Sebelumnya, aku bacain aja ya, aku nggak bisa share screen, Mas. Oh ya boleh, makasih ya Mas. Iya. Oke, kasus 3. Seseorang datang kepadamu untuk melakukan konseling. Ia mengatakan bahwa sudah 1 bulan ini dia tidak bisa tidur dan seringkali mendengar suara-suara aneh tengah malam yang menyuruhnya melakukan sesuatu. Selain itu, entah kenapa dia pun suka tiba-tiba menangis tanpa sebab yang jelas dan tidak memiliki keinginan sama sekali untuk bertemu orang. Menjelang malam, ia pun tiba-tiba merasakan kepanikan dan kecemasan yang sangat besar, tanpa alasan sehingga membuatnya sangat tidak nyaman dan tidak tahan dengan kondisi tersebut. Dia pun bertanya kepadamu, apakah ada gangguan psikologis tertentu yang dialaminya dan apa yang harus ia lakukan. Menurut hasil diskusi kami tempo hari atau beberapa hari yang lalu, bagaimana cara menangani kasus 3 tersebut? Yang pertama adalah kita melakukan pendekatan kepada klien layaknya seperti teman. Yang pertama, sewaktu klien datang kepada kita menyapanya dengan ramah, kemudian kemudian kita melakukan pendekatan seperti menanyakan kabar atau menanyakan hal yang dilakukan akhir-akhir ini apa, melakukan kegiatan yang dilakukan akhir-akhir ini apa. Adakah kegiatan yang ia sukai atau kegiatan yang ia tidak sukai. Kemudian setelah itu
setelah kita menyapa klien dengan sangat ramah, dengan sangat welcome, kita akan memberikan kesempatan klien tersebut untuk bercerita. Sebelumnya, kita akan memberikan satu pertanyaan tersebut kepada klien, apakah klien hanya ingin bercerita dengan didengarkan atau dengan diberikan saran juga. Jika klien hanya ingin didengarkan, maka kita bisa mendengarkannya saja sampai klien tersebut selesai bercerita. Namun jika klien tersebut ingin diberikan saran, maka kita akan memberikan saran terbaik setelah klien tersebut selesai bercerita. Kemudian setelah klien tersebut selesai bercerita, kita bisa menanyakan hal-hal yang dirasakan klien seperti suara apa yang selalu datang di tengah malam yang sangat mengganggu klien tersebut, atau kecemasan apa yang tiba-tiba datang di tengah malam, atau kepanikan apa yang tiba-tiba datang di tengah malam sebelum klien ingin tidur. Kemudian setelah itu kita setelah klien bercerita semuanya, kita ingin meminta tolong klien untuk menuliskan kegiatan atau hal-hal tersebut yang mengganggu setiap harinya. Maka kita akan memberikan permintaan tolong seperti, boleh nggak kalau misalnya dalam waktu 2 minggu ini kamu menuliskan hal apa sih, suara-suara seperti apa sih yang biasanya mengganggu kamu sebelum kamu tidur, atau kepanikan apa sih yang biasanya mengganggu sebelum kamu tidur. Setelah jangka waktu 2 minggu tersebut, kita meminta tolong klien tersebut datang kepada kita. Jika kita melihat hasil yang masih sangat intens dan masih setiap harinya masih terjadi, kita akan memberikan jangka waktu selama 1 bulan. Dan jika 1 bulan tersebut juga masih sangat intens dan juga tidak berkurang juga, maka kita akan meminta tolong orang yang lebih ahli, yaitu psikolog, untuk memberikan bagaimana baiknya bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Maka psikolog nantinya akan membantu seperti melakukan asesmen, atau yang akan mendapatkan diagnosis yang pasti dan mendapatkan intervensi yang lebih lanjut. Begitu. Terima kasih sebelumnya. Oke, sama-sama. Terima kasih juga Kak Lutfia. Boleh tepuk tangan buat Kak Lutfia dari Jogja. Terima kasih. Ya, sama-sama, luar biasa sekali presentasi hasil diskusinya Kak Lutfia. Saya mau mengingatkan kepada teman-teman wilayah, jika ada pertanyaan terkait case yang tadi disampaikan hasil diskusinya, silakan tulis di kolom komentar. Nanti Kak Alwin akan ngasih feedback dan ngejawab pertanyaan di akhir setelah sesi presentasinya selesai. Ya. Jadi jika ada pertanyaan silakan sampaikan. Tadi dari Banten terkait ODGJ garis besarnya, kemudian dari Jakarta terkait self diagnose, kemudian yang tadi terkait mungkin gejala-gejala beban mental ya. Oke, kita sudah dari Jogja nih jalan-jalannya. Kita sekarang nyebrang ke pulau sebelah, ke Sumatera. Di Sumatera ada Kak Atia yang siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kak Atia, hello, sudah siap? Gimana Kak Atia? Mana? Halo Kak, aku bisa share-nya Kak? Share apa soalnya? Oke, silahkan. 5-6 menit ya untuk Kak Atia dari Sumatera. Ya. Oh, mau sambil share. Ini filenya nggak tahu nih, aku nggak mau muncul. Oke, daripada itu aku langsung aja ya, soalnya file itu nggak mau muncul Kak. Iya. Dari aku sih dapat kasus. Oke, aku bakal jelasin kasusnya. Halo Kak, kedengeran suara aku ya?
Oke. Oke, dari kasusnya itu, kamu memiliki seorang kerabat perempuan di kampus, sekolah, atau tempat kerja. Sebenarnya kamu tidak terlalu kenal dekat dirinya. Kamu secara tidak sengaja pernah melihatnya dipukul beberapa kali di tempat umum oleh pacarnya. Selain itu, secara tidak sengaja kamu juga pernah melihat mukanya penuh lebam dan menangis di tangan tempat kamu kerja atau kuliah. Ternyata rumor beredar bahwa kerabat wanitamu itu mengalami kekerasan dalam pacaran. Jelaskan hal-hal yang perlu kamu lakukan sebagai seorang relawan untuk menangani kondisi di atas. Oke, yang pertama kita melakukan pendekatan konseling secara individual karena ini terjadi kan hanya satu klien. Yang pertama, kita pendekatan terhadap dia dengan cara kita tanya kabar, menganggap dia sebagai teman, dan juga dekatkan diri kita itu walaupun hanya sekedar baru kerabat dekat, belum banget terlalu dekat, dan kita berusaha untuk mendekatkan diri kita untuk lebih dekat terhadap dia. Dan juga dari situ kita tanya ke dia, bertanya dengan dia bahwasannya kamu ada masalah apa, cerita ke kita bahwasannya aku bukan hanya sebagai kerabat kamu, aku bisa jadi sahabat, teman curhat atau gimana. Yang pasti kita menekankan pada diri dia untuk percaya bahwasannya kita tuh bisa membantu dia. Nah, di sini aku dengan menggunakan kita dengan menggunakan teknik konseling individu, di mana kita attending terhadap klien, dan juga yang pasti ada juga empati terhadap dia, empati secara primer dan juga empati tingkat tinggi. Dan juga yang pasti ada refleksi di mana kita sebagai pendengar yang baik dan juga konselor bagi dia untuk memantulkan kembali perasaan, pikiran, dan juga pengalaman klien tadi berdasarkan yang kita dengar dari ceritanya tadi. Dan juga mengeksplorasi kita sebagai konselor terhadap klien tadi, terhadap teman kita tadi. Dan juga yang pasti setelah itu kita ada namanya paraphrasing, di mana dari yang dia cerita tadi kita tarik benang merahnya, kita beri dia saran dan juga yang pasti memberikan dia kesimpulan untuk dia, saran bahwasannya hubungan dia itu sangat tidak baik karena ini hubungan toxic relationship, di mana itu bukan hanya merusak psikis dan juga merusak mentalnya dia juga, merusak psikis dan juga merusak fisiknya dia, karena itu udah hubungan yang sangat negatif banget. Dan aku bakal memberikan dia self healing. Kita kasih saran, oh kamu harus gini dengan self healing, dan juga kalau bisa kita memberikan dia saran yang dimana untuk lebih memfokuskan ke diri dia, bahwasannya bahwa hubungan itu tuh nggak bagus untuk mental dan juga fisiknya dia. Itu sih Kak. Makasih. Oke, terima kasih juga Kak Tia. Boleh tepuk tangan buat Kak Tia dari Sumatera, luar biasa sekali tadi penyampaian case-nya, dan ini lagi-lagi relate banget sama kondisi kita sekarang. Kemarin juga ada sempat cerita soal abuse relationship, jadi kekerasan dalam pasangan ya, dalam hubungan. Oke, terima kasih Kak Tia. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, sekali lagi saya ingatkan, silahkan tulis di kolom chat tentang case yang tadi sudah disampaikan sampai ke 4 kasus. Kita sudah sampai di pertengahan nih. Dari Sumatera kita kemana? Kita ke kota Bandung juga ini, ke Jawa Barat. Di sini sudah Kak Rizky. Nih, Kak Rizky gimana? Sudah oke? Oke. Ada slide yang mau di-share, silakan. Waktunya 5-6 menit untuk Kak Rizky, waktu dan tempat disilakan. Oke, terima kasih. Jadi untuk tim Jabar dapat kasus 4, yaitu ada seorang laki-laki yang datang kepadamu untuk konseling. Ia mengatakan bahwa dirinya memiliki orientasi seksual menyukai sesama jenis. Dia pun memiliki kekasih dan sudah menjalani hubungan selama 5 tahun. Namun seminggu yang lalu, pacarnya memutuskan hubungan tersebut
hingga membuatnya sangat sedih dan mengalami kehilangan besar. Dia mengatakan sebenarnya ia memiliki keyakinan bahwa menjalin hubungan sesama jenis bukan hal yang tepat. Di sisi lain, kamu sebagai seorang relawan juga menganggap bahwa hubungan sesama jenis tidak bisa dibenarkan dalam ajaran agama. Kini, orang tersebut bingung dan tidak tahu harus melakukan apa. Jelaskan hal-hal yang perlu kamu lakukan sebagai seorang relawan saat menghadapi kondisi konseling seperti kasus di atas. Bisa next, Kak. Oke, jadi kemarin sudah sempat diskusi. Jadi poin pertama, sesuai dengan kode etik, jadi kita harus menerima segala kondisi klien gitu ya. Tidak diharapkan untuk membeda-bedakan klien. Jadi menerima klien dengan istilahnya unconditional positive regard. Jadi terlepas apapun dari latar belakangnya, pengalamannya, tetap harus kita terima dengan baik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, biarkan klien bercerita dan mengeluarkan keluh kesahnya gitu. Ibaratkan kita jadi tong sampahnya dulu kayak gitu. Setelah itu kita lakukan parafrase seperti kamu sedih ya mengalami hal ini gitu. Gunanya agar klien itu merasa bahwa kita itu benar-benar paham dengan ceritanya gitu. Benar-benar mendengarkan ceritanya dengan baik seperti itu. Terus yang ketiga, itu jangan lupa untuk melakukan probing biar nanti kita dapat nih akar permasalahannya di mana gitu. Siapa tahu nanti ada permasalahan-permasalahan lain atau yang menyebabkan si klien ini merasakan hal sedih kayak gitu. Mungkin untuk poin selanjutnya bisa disampaikan oleh teman saya yaitu Kak Priscil, silakan. Baik Kak, saya akan melanjutkan untuk poin keempat, yaitu mengarahkan klien menerima segala perasaan yang dirasakannya. Jadi jika klien belum bisa menerima, setidaknya klien paham dengan kondisinya saat ini. Jadi apakah sedih karena putus atau sebenarnya ada hal lain yang tersembunyi. Yang kelima itu setelah akar permasalahan ditemukan, kini masuk ke tahap insight. Di tahap ini, relawan dan klien bersama-sama menemukan solusi atau insight. Relawan membantu mengarahkan klien agar bisa menemukan solusi permasalahannya sendiri. Dan diharapkan dengan ini untuk tidak menggunakan pendekatan agama. Karena pendekatan agama umumnya cukup sensitif untuk banyak pihak dalam kasus ini. Yang keenam itu fokus pada progres klien ke depannya. Tidak memasang target-target tertentu untuk masa penyembuhannya dan membantu klien untuk lebih baik versi dirinya sendiri, bukan untuk memenuhi ekspektasi agama, orang tua, ataupun masyarakat. Jadi kita lebih memberikan keleluasan terhadap klien untuk memberikannya waktu step by step, menemukan dirinya itu yang baik itu seperti apa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Meira. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya cara penanggulangan yang dilakukan yaitu bantu mencari coping stress yang baik untuk klien, di mana coping stress ini agar tidak menekan sang klien terlalu jauh dan mengurangi rasa stres yang dialami oleh klien, sehingga kondisi klien bisa lebih baik dalam mengatasi stresnya. Lalu yang terakhir yaitu beri dukungan, seperti hal ini memang tidak mudah untuk dilalui, tetapi jika dilakukan secara konsisten atau perlahan-lahan, nantinya akan mendapatkan hasil yang kamu harapkan. Bukan dukungan seperti membebani klien, seperti kamu harus bisa, yang lain aja bisa kok, atau masa kamu nggak bisa, gitu. Seperti itu. Oke, sekian dari perwakilan Jabar. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Jabar, Jawa Barat. Kreatif nih emang orang Bandung nih, orang Jawa Barat nih. Langsung tadi 3 orang ya. Tadi Kak Rizky, kemudian Kak Priscila sama Kak Maila ya kalau nggak salah. Langsung 3 orang. Oke, terima kasih untuk semuanya. Teman Jabar sudah menyampaikan hasil presentasinya. Bagi yang punya pertanyaan, saya ingatkan lagi silahkan tulis di kolom chat. Kita lanjut dari Jabar ke Jateng deh nih. Jateng udah ada Kak Narum. Halo Kak Narum. Sudah siap? Cek. Oke. Silakan Kak Narum 5 sampai 6 menit untuk menyampaikan hasil presentasinya. Silakan Kak Narum. Terima kasih atas waktu dan tempatnya yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, di sini saya Ana Aru, mewakili dari Aku Temanmu wilayah Jawa Tengah.
Untuk kasus ke-6 yaitu ada seseorang yang datang untuk melakukan konseling masalah pribadinya kepadamu. Kamu telah melakukan 2 kali sesi konseling tetapi dia masih merasa perlu datang kepadamu. Kalian pun membuat janji konseling ketiga. Setelah pertemuan kedua, klienmu jadi lebih sering menghubungimu dan memberikan pesan yang sifatnya justru lebih pribadi, seperti bertanya kabar, mengucapkan salam, dan bertanya keadaan-keadaan personal. Jelaskan hal-hal yang perlu dilakukan sebagai seorang relawan dalam menghadapi kondisi tersebut. Setelah melakukan diskusi dengan teman-teman aku temanmu wilayah Jawa Tengah, didapatkan hasil diskusi yaitu sebelum adanya konseling, kita harus tetap berpikir positif terhadap orang tersebut. Kemudian kita juga harus memahami dan mengenali perilaku serta latar belakang dari klien tersebut, sehingga kita tidak akan merasa kaget dengan sikap-sikap yang telah ditunjukkan oleh klien tersebut. Setelah itu kita juga harus memberikan batasan-batasan profesional antara konselor tersebut kepada klien agar tidak terjadi tercampurnya hal pribadi dengan hal-hal yang akan dikonselingkan seperti itu. Setelah itu kita juga harus memberikan batasan agar klien tersebut tidak merasa ketergantungan dengan konselor. Lalu setelah kita memulai konseling, kita juga tidak boleh menjudge, kita juga harus selalu memberikan empati kepada klien tersebut. Lalu setelah itu kita juga harus mencari tahu, mengeksplor penyebab terkait alasan klien tersebut berani untuk melakukan hal tersebut. Seperti contohnya kita juga harus mencari tahu tentang bagaimana kebiasaannya, setelah itu memancingnya untuk menceritakan hal-hal tentang dirinya dengan bahasa-bahasa yang tidak menyinggung. Setelah itu alasan klien yang tidak logis dan berhubungan dengan masalah yang dibahas, setelah kita lakukan konseling tersebut, hal yang kita lakukan yang pertama pasti masih harus berpositif thinking, dan jika klien tersebut masih memberikan sikap tersebut kepada kita, maka dari hasil diskusi kita, maka akan dialih tangankan kepada konselor yang lebih berpengalaman, yang dirasa lebih memahami mungkin antar sesama perempuan atau sesama laki-laki, karena menurut kami itu akan lebih efektif seperti itu. Baik, terima kasih. Penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Narum, luar biasa sekali penyampaian hasil presentasi dari wilayah Jawa Tengah. Oke, ini sering terjadi banget sih emang di rumah konseling juga, kadang agak sedikit ketergantungan ya kliennya. Oke, kita lanjut. Ada 2 wilayah lagi, teman-teman. Dari Jateng kita ke Jatim dulu nih. Silakan dari Jatim ada Kak Mayang. Kak Mayang, gimana? Cek, sudah oke? Oke. Suaraku masuk nggak, Kak? Masuk. Jelas ya? Oke. Oke, silakan Kak Mayang, punya 5-6 menit untuk menyampaikan hasil presentasinya. Silakan. Oke, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih untuk waktunya. Aku Mayang, perwakilan dari Jatim untuk menyampaikan hasil diskusi. Jadi di sini kasusnya adalah ada sebuah daerah yang tertimpa bencana gempa bumi dan kita memutuskan untuk menjadi relawan penanganan psikologis di sana. Nah, kondisinya di sana itu banyak rumah yang rusak, terus kemudian listrik mati, dan juga makanan sulit. Nah, ketika kita memutuskan untuk menjadi relawan, apa yang kita lakukan gitu? Yang pertama pastinya untuk menjadi relawan kita butuh persiapan. Yang pertama, jadi kita harus dalam keadaan yang jangan sampai kita dalam keadaan sakit terus kurang enak badan, nanti malah kita nggak bisa mental. Kenapa mental itu menjadi aspek penting? Karena kita di sini akan menjadi seorang relawan penanganan psikologis. Jadinya kita nanti di situ akan
memberikan dukungan, memberikan support yang dimana harus membuat diri semangat kembali. Jadi pastikan diri kita itu mentalnya baik, dalam suasana hati yang bagus, moodnya bagus gitu. Jadi kita bisa mentransfer energi positif kita kepada mereka. Terus kemudian yang ketiga adalah persiapan ilmu terkait PFA. Minimal kita tahu apa sih PFA itu. Nah, kemarin dari teman-teman Jatim menangkap ada 3 poin penting yang perlu kita tahu dari PFA. Yang pertama adalah look. Jadi kita perlu mengamati terlebih dahulu lingkungan tersebut, lingkungan yang terdampak bencana itu, gimana kondisinya, terus kemudian apa sih yang kira-kira dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di sana, terus tempat posko pengungsiannya di sebelah mana, dan lain sebagainya. Dan di sini kita juga perlu melakukan penyesuaian diri, karena pastinya kondisi sebelum dan sesudah terdampak bencana itu pasti berbeda. Kita harus melakukan penyesuaian itu. Terus kemudian yang kedua adalah poin listen. Nah, di sini kita mulai untuk membangun hubungan dengan teman-teman kita di sana, dengan saudara-saudara yang terdampak. Kita melakukan interaksi. Yang pertama, perlu kita memperkenalkan diri kita ini siapa, terus tugas kita di situ ngapain, terus juga kita kalau misalnya kita dinaungin suatu lembaga, kita dari mana, apa yang bisa kita bantu. Nah, yang mereka rasakan, terus kemudian apa yang mereka butuhkan. Di sini kondisinya ada pemuda yang murung, terus kemudian ada anak-anak yang pendiam. Nah, kita cari cara sekreatif mungkin bagaimana cara untuk menghibur mereka gitu, untuk mentransfer energi positif biar mereka bisa semangat lagi, biar nggak down lagi, biar nggak sedih terus-menerus gitu. Terus saudara kita yang terpisah dari keluarganya, nah kita coba bantu. Terus kemudian mungkin teman-teman ada yang trauma parah, ada yang sedih banget gitu. Nah, kita coba hubungkan teman-teman ini dengan psikolog ahli. Atau mungkin ada teman-teman yang terluka parah, butuh bantuan segera, kita hubungkan ke tim medis. Seperti itu. Terus yang terakhir adalah sebagai relawan, kita adalah manusia biasa. Jadi kita harus menyadari itu, bahwa kita punya limit. Jadi jangan terlalu memberi harapan kepada mereka. Takutnya kita memberi harapan terlalu besar, mereka bergantung pada kita, tapi kita tidak bisa memberikan harapan mereka gitu. Tidak bisa memenuhi ekspektasi mereka. Takutnya dalam keadaan seperti itu, mereka tambah down lagi gitu. Itu yang penting untuk kita persiapkan sebelum jadi relawan di bencana alam gitu Kak. Itu hasil diskusi dari teman-teman Jatim. Terima kasih. Iya, sama-sama Kak Maya, luar biasa sekali. Ada tentang PFA ya, keren banget penyampaian hasil presentasinya. Terima kasih untuk teman baik Jatim yang sudah bekerjasama untuk menyusun presentasi tadi. Oke, kita ke wilayah terakhir. Ini yang paling jauh sekali dan dari tadi udah setia menunggu, yaitu Indonesia Timur, gabungan dari beberapa wilayah tentunya. Dan presentasi kali ini akan diwakili oleh Kak Cynthia. Halo Kak. Halo Kak Cynthia. Suara saya kedengeran Kak? Kedengeran jelas. Takut malu tuh. Silakan, Kak Cynthia punya 5-6 menit untuk menyampaikan hasil presentasi. Oke Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak. Saya perwakilan dari Indonesia Timur ingin presentasikan hasil diskusi kami untuk studi case ke-8. Jadi studi case kali ini yang kita dapati itu yaitu kamu sedang dalam kondisi psikologi yang kurang stabil dikarenakan saat ini memiliki masalah personal yang cukup besar sehingga banyak menguras energi. Hal tersebut juga seringkali membuat kamu sakit kepala, sulit tidur, dan mengalami berbagai kondisi emosi yang tidak nyaman. Di sisi lain, kamu dihadapkan oleh tugas untuk dengan melakukan pendampingan terhadap sekelompok anak yang mendapatkan pelecehan seksual dari public figure di desanya. Next.
Jadi Kak, kemarin kita sempat berembuk untuk menyelesaikan studi case ini. Langkah-langkah yang kita ambil yaitu menyelesaikan masalah pribadi terlebih dahulu sebelum memulai pendampingan terhadap kasus ini. Karena kita mengantisipasi Kak, jika di lapangan nanti personal kita tidak baik, kita takut untuk orang yang menjadi korban pelecehan seksual itu psikisnya tambah buruk Kak. Jadi kita mengantisipasi dengan menyelesaikan personal kita terlebih dahulu. Yang kedua itu memahami kondisi klien. Jadi kita sebelum melakukan pendampingan kita harus mengetahui kondisi klien dan apa yang dia butuhkan. Seperti ingin cerita atau mengharapkan pendapat dari pendamping kita selebih gitu. Dan kedua itu mendengar dengan empati. Jadi kadang orang hanya sekadar mengerti atau sekadar berkomunikasi saja, tidak ada feedback. Jadi mungkin dari korban tersebut menginginkan feedback dari kita, memang menjadi pendengar yang baik itu bagus, tapi akan tetapi korban juga mengharapkan feedback atau pendapat dari kita, gitu Kak. Next. Langkah selanjutnya menghubungkan klien dengan lembaga atau orang yang ahli di bidang tersebut, baik itu hukum ataupun bidang psikologis. Ya, mungkin dalam bidang hukum itu mungkin melaporkan public figure tersebut untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan orang tersebut. Dan untuk bidang psikolog, mungkin kita sebagai pendamping tidak terlalu mendampingi secara lebih dalam gitu. Jadi kita harus ahli tangan kasus gitu Kak untuk psikolog gitu. Namun yang jadi pertanyaan, jadi catatan untuk kita harus mungkin mendapatkan persetujuan dari klien. Mungkin sempat saya pernah dengar itu kayak teknik terapi yaitu behavior contract. Jadi ada persetujuan dari klien dan konselor gitu. Jadi tidak ada miskomunikasi atau kesalahpahaman. Setelah itu tidak hanya kayak mungkin orang itu korban tersebut sudah mendapatkan layanan dari psikolog gitu, kita tidak langsung mengangkat tangan dari dia, kita harus melakukan follow up. Jadi mungkin dalam 1 minggu ke depan kita menanyakan kabar perkembangan dia gitu Kakak. Jadi kita tidak langsung, oh iya dia sudah di ahli tangan kasus nih ke psikolog, ke ahli hukum, tapi kita langsung mungkin lepas tangan gitu, tapi kita harus melakukan follow up gitu. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Sylvia, luar biasa banget hasil presentasinya. Oke, tadi dari Indonesia Timur ya, dan itu wilayah paling jauh dan sudah larut juga malam hari ini. Luar biasa sekali, masih tetap semangat untuk ikut kelas. Terima kasih buat teman-teman Indonesia Timur yang lain juga. Sudah 8 wilayah mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih banyak. Tadi juga sudah ada pertanyaan di kolom chat, dan bagi yang masih mau bertanya silahkan masih bisa dituliskan di kolom chat teman-teman. Dan setelah ini kita akan menyimak review materi dari yang teman-teman tadi sampaikan berupa hasil diskusinya, juga feedback dari Kak Alwin, juga sekaligus akan menjawab pertanyaan yang sudah dikirimkan di kolom chat. Oke, kepada Kak Alwin, waktu dan tempat disilakan. Well, thank you Mas Cutana, dan saya harus ngasih applause sama teman-teman, keren banget jawaban-jawabannya. Well, Mas Cutana, ngobrol dulu sama Mas Cutana bentar. Iya. Kan tadi saya udah ngasih case-nya, 8 case. Ternyata dari 6 kali pertemuan ini, ya saya bisa bilang apa yang dilakukan teman-teman udah tahu ketika dihadapkan pada kasusnya seperti apa, ya teman-teman udah tahu apa yang memang harus dilakukan. Dan ya ini kasus tuh saya tidak ambil atau mikir ngarang, tapi ini kasus yang memang
pernah saya tangani di lapangan gitu. Jadi kasus-kasus ini tuh sebagian adalah kasus yang memang pernah langsung saya hadapin di lapangan, juga mungkin ada beberapa kasus dari teman-teman saya juga yang memang dan itu real life ada gitu loh di dunia atau di lingkungan kita sehari-hari, dan saya harus mengapresiasi teman-teman bahwa teman-teman sudah tahu apa yang memang perlu teman-teman lakukan sebagai seorang relawan. So, thank you. Kita kasih applause dulu. Luar biasa. Oke, selanjutnya mungkin saya akan ngasih beberapa point of view tambahan lah ya dari apa yang teman-teman udah sampaikan, tapi saya bisa bilang apa yang teman-teman udah intisarikan, sudah sintesiskan dalam hasil presentasi tadi, itu teman-teman udah tahu kok apa yang harus teman-teman lakukan. So mungkin habis ini teman-teman juga akan lebih ready. Cuman saya akan ngasih point of view tambahan dari kasus-kasus tersebut ya. Sekaligus nanti mungkin ada pertanyaan yang bisa saya jawab juga. Oke, saya izin share screen ya. Oke, kelihatan teman-teman? Kelihatan, Kak. Oke. Jadi saya tuh senang ngasih judul studi case ini buka mata. Buka mata. Karena mata yang mana? Mata yang ini ya. Bukan mata kaki, bukan. Kita coba buka mata. Kita melihat ke sekitar, kita ngelihat ke lingkungan sekitar kita, ke lingkungan diri kita. Coba deh kita buka mata. Kalau kita belajar untuk lebih membuka mata, lebih peka, bahwa mungkin ada kejadian-kejadian yang sebenarnya itu merupakan satu hal yang memang bisa dibilang apa ya, satu hal yang memang sebenarnya perlu dibenahin deh dalam tatanan sosial, supaya tatanan sosial ini menjadi lebih nyaman untuk ditinggali gitu ya. Oke, sekarang saya akan mulai dari case yang pertama. Oke, saya sambil nyontek tadi catatan saya. Oh, tadi saya tuh nyatet juga teman-teman apa yang teman-teman tuliskan. Oke, bisa ngeliat kan ya si kasusnya kayak gimana? Nah, oke, jadi memang kalau kita lihat dari kasus 1, ini tuh kasus yang masih cukup banyak di Indonesia. Kasus apa sih? Apakah pemasungannya? Saya nggak tahu kalau angka pemasungan sekarang, karena ya tadi benar udah ada undang-undang pemasungan juga. Dan tapi yang jelas gini, Mas, perihal stigma itu tuh masih cukup kental sepertinya di masyarakat kita gitu ya. Kalau ada orang yang memang mengalami ketidaknyamanan psikologis gitu, langsung anggap, jangan-jangan dia gila. Atau jangan gitu deh. Orang datang ke psikolog pun kadang kekhawatirannya adalah dianggap sebagai orang yang gila gitu loh. Padahal tidak seperti itu, tapi itu adalah stigma yang memang udah cukup banyak tertanam ya. Kenapa coba? Kalian pernah nggak sih waktu kecil ya? Saya tidak menyalahkan pengasuh-pengasuh saya juga, enggak. Cuman ini tuh sesuatu yang memang udah ada dari dulu ditanamkan kali. Pernah nggak sih lihat? Jangan main keluar, takut ada orang gila. Pernah nggak sih kayak gitu? Saya soalnya dulu waktu kecil tuh sering kayak gitu ya. Misalnya sama yang ngebantuin di rumah misalnya. Saya lagi mau main keluar, masih kecil tuh, masih SD. Terus kan dibilangin gini, jangan main keluar gitu. Nanti ketemu orang gila, takut, berbahaya. Ya ini kan itu tertanam sama diri saya gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman juga yang mengalami kondisi-kondisi yang sama gitu ya. Ini menunjukkan mungkin di pertemuan pertama udah dibeberkan bagaimana kondisi kesehatan mental di Indonesia ini bisa dibilang secara sistem memang masih banyak yang memang perlu dikembangkan. Saya cerita dikit sama teman-temannya gini. Kadang saya itu, ini contoh sederhananya aja, ditanya nih sama teman-teman yang di Kalimantan misalnya, atau di Samarinda, Win punya kenalan nggak? Itu jauh teman saya di Samarinda, saya di Bandung. Win, kamu punya teman psikolog nggak sih yang ada di Kalimantan? Ada di daerah mana? Di daerah mana gitu, misalnya Banjarmasin. Nah, saya temennya di Palangkaraya nih, bukan di Banjarmasin. Boleh tolong cariin nggak? Oh, saya nyari dulu kontak sana, kontak sini, kontak situ gitu. Nah, kan kita tahu, buat nyari psikolog aja susah gitu ya. Apalagi untuk membangun pemahaman-pemahaman mengenai pentingnya aspek-aspek psikologis ini. Karena teman-teman, saya harus bilang sama teman-teman semua, faktanya di lapangan ini tuh masalah bukan masalah yang sifatnya individual, tapi ini adalah masalah yang sifatnya sistem. Sistem kayak gimana? Bahwa ya ini tuh udah suatu hal yang sifatnya sistemik, berada dalam konteks
masyarakatnya udah cukup kuat, stigmanya juga masih ada, maka apa yang perlu dilakukan? Gini teman-teman, saya sangat mengapresiasi bahwa sudah benar apa yang tadi kelompok satu katakan. Satu, memang koordinasi deh dengan pemerintah, tadi ya bilang kayak gitu ya, kita melaporkan bahwa ada nih saya menemukan orang yang dipasung dan lain sebagainya, dan membiarkan bukan membiarkan, artinya apa ya, mengencourage pemerintah setempat gitu untuk melakukan sebuah penanganan itu udah sebuah langkah yang menurut saya proper. Kenapa? Karena kadang kalau kita yang langsung turun gitu ya, kadang kan masyarakat itu siapa lu, masih kecil juga, ngerti apa gitu ya, karena kan kita masih diremehkan seperti itu gitu. Padahal kita tuh udah gede, udah berkumis, tapi masih dianggap masih kayak anak kecil gitu. Bisa jadi kan seperti itu gitu. Nah, boleh jadi memang kita perlu menghubungkan kondisi-kondisi ini dengan lembaga-lembaga terkait. Misalnya apa nih, puskesmas, pemerintah setempat, dan lain sebagainya. Sembari, tadi tetap nih, kita memberikan arahan kepada keluarga dan di masyarakat. Artinya gini, kita memberikan arahan kepada orang yang bisa kita berikan arahan. Kita memberikan sebuah pandangan, masukan, saran, atau pemahaman dan edukasi pada orang yang memang kita bisa berikan informasi itu. Gitu. Maksudnya kayak gimana? Kadang gini teman-teman, saya paham bahwa untuk mengubah stigma masyarakat itu kita butuh intervensi masyarakat yang sangat besar, masyarakat yang sangat luas. Tapi kita bisa mulai kok dari satu hal yang sangat kecil. Apa tuh misalnya? Nih ada tetangga kita, sebenarnya tetangga kita ini cukup mengerti nih, cukup mau terbuka dengan pandangan-pandangan baru, ya udah ke situ dulu aja gitu. Karena kalau kita mencoba langsung mengintervensi semua masyarakat yang ada, ya kadang itu juga jadi susah. Ini tuh teman-teman saya pernah, kejadian ini saya cerita aja ya. Jadi waktu itu saya berada di sebuah daerah, saya dipanggil gitu ya, untuk katanya ada di sebuah tempat terpencil, ya, ada orang yang dipasung. Bukan dipasung sih, kalau itu dikurung gitu ya. Akhirnya saya pergi ke tempat tersebut. Itu beneran naik gunung, beneran di atas gunung tempatnya gitu. Tempat gunung, jadi sebuah pedesaan di sebuah kaki gunung gitu. Saya ke sana gitu. Akhirnya saya ngobrol sama yang punya rumahnya, kebetulan waktu itu pakai bahasa daerahnya yang saya juga nggak ngerti gitu ya. Karena daerahnya kental banget bahasanya, dan saya nggak ngerti. Untungnya saya sama petugas-petugas dari lembaga pemerintahan waktu itu. Ke sana, terus ngobrol nih, di rumah itu tuh ternyata hanya ada bapak dan anak. Nah, yang dikurung itu anaknya. Ya. Si bapak ini kenapa mengurung anaknya? Karena tadi kasusnya kurang lebih sama seperti ngomong sendiri, jalan-jalan sendiri, ngacauin warga dan lain sebagainya. Si anak ini dikurung. Dikurung. Tahu dikurungnya berapa tahun? 17 tahun. Wow. 17 tahun dikurung dan dia nggak keluar dari kamar. Dia buang air di situ, makan di situ, minum di situ, semuanya di situ. Semuanya di situ. Dia 17 tahun dikurung. Akhirnya kenapa ngobrol sama ayahnya, kenapa dilakukan seperti itu? Ya, tadi pandangannya adalah ini tuh santet, ini tuh adalah ini gaib dan lain sebagainya. Ketika saya masuk ke tempat tersebut, ketemu ya anaknya tadi, ya kondisinya merupakan kondisi yang baru pertama kali saya temuin gitu. Jadi kan teman-teman di pertemuan sama Arindah ya kalau nggak salah udah ngomongin tentang gejala-gejala gangguan mental ya, gangguan psikologis dan lain sebagainya, ada yang disebut dengan skizofren kan ya. Nah, saya baru menemukan, baru pertama kali ngelihat, awalnya kan saya baca buku itu skizofren itu banyak tipenya, gejalanya dan lain sebagainya. Ada salah satu gejala nih yang namanya katatonik. Nah, apa sih katatonik teman-teman? Katatonik itu jadi kataton, nik, diem, mematung. Jadi gejala katatonik itu yang dia lawannya udah diem. Kalau dia gayanya gini aja terus. Berapa lama? 24 jam. Wow. Dia bisa kayak gini. Dan saya kan waktu baca buku ya, baca textbook, belajar, oh ada yang kayak gini ya. Saya tuh nggak pernah ketemu, bahkan di rumah sakit jiwa pun saya nggak ketemu. Pas kesana, saya baru pertama kali nemuin kayak gitu. Jadi kalau kita pegang tangannya itu tuh kaku banget. Jadi dia tuh gimana ya saya gaya? Oh dia tuh gayanya gini, beneran kayak gini. Jadi saya tarik tangannya dan lain sebagainya itu kaku. Bahkan kan kalau kita apa ya, ngeginiin tangan ke muka, itu kan kita tuh bisa kedip ya. Dia tuh enggak. Dia tuh jadi kayak nggak ada respon, diem aja gitu. Udah aja diem macam itu. Dia tuh gerak kalau makan doang.
Jadi ketika lapar, di situ ada makanan, dia baru makan. Habis makan, saya ngelihat sendiri habis makan gitu ya. Langsung gitu lagi. Gitu aja. Terus saya pikir, ya ini udah 17 tahun dikurung. Nggak berinteraksi sama manusia manapun. Cuman di kamar. Tapi ini kondisi yang real ada di lapangan, teman-teman. Akhirnya apa? Ya ini diupayakan waktu itu. Memang pada akhirnya saya koordinasi dengan lembaga-lembaga pemerintahan, dengan puskesmas-puskesmas terkait, gitu, dengan RSUD terkait, juga dengan kecamatan dan lain sebagainya dikoordinasikan semua. Pada akhirnya coba dibantu orang tersebut, gitu ya. Dan apa yang dilakukan kepada orang tuanya, ya diberikan pemahaman. Kepada warganya diberikan pemahaman. Oleh siapa? Biasanya, gitu. Kita coba deh, bagi masyarakat kita ya masih sangat kuat budaya ya kita sebut namanya hierarkis dan lain sebagainya gitu. Sehingga yuk kita bantu, bilang aja saya dari puskesmas bersama Pak Camat dan lain sebagainya, mereka akan nurut gitu. Buat beberapa daerah ya, walaupun nggak semua gitu. Jadi kalau waktu itu kasus saya seperti itu gitu. Jadi ya mungkin itu bisa dicoba. Kadang power itu tuh menjadi satu hal yang penting. Power itu apa? Power sebagai status gitu. Power sebagai ya status kita tuh kadang menjadi penting juga. Bilang bahwa kita ada perwakilan puskesmas, perwakilan pemerintahan, kecamatan, mengedukasi, ngasih tahu. Mereka tuh bukan berarti nggak mau nerima pengetahuan-pengetahuan kita. Cuman kadang mereka memang tidak tahu dan nggak ada yang ngasih tahu. Tapi toh ketika udah dikasih tahu, mereka sangat terbuka kok. Apalagi ketika memang yang ngasih tahunya mereka anggap sebagai orang yang berpendidikan, punya jabatan, statusnya ini dan lain sebagainya. Kadang itu tuh masih berpengaruh ya di negara kita tuh. Nah, sehingga ya itu yang bisa kita lakukan teman-teman gitu. Jadi apa sih kalau ada ilmu kayak gini, yuk kita koordinasikan dengan lembaga-lembaga sekitar gitu. Dengan Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, dengan puskesmas, kalau ada RSUD terdekat di situ RSUD gitu. Koordinasikan dan lain sebagainya. Lalu apa yang waktu itu kami lakukan, waktu itu saya lakukan, pada akhirnya langsung bikin pertemuan dengan RT dengan RW, dan saya bilang waktu itu, yuk kita bikin aja edukasi buat masyarakat, dikumpulin tuh masyarakat di balai desa, terus dikasih tahu sebenarnya kondisi kesehatan mental itu apa dan lain sebagainya. Tapi kita nggak ngomongin kasus orang tersebut gitu ke masyarakat, cuma ngasih tahu aja. Akhirnya mereka tuh pada cuman ya memang yang namanya di desa enak gitu ya, misalnya sambil minum kopi, sambil makan pisang dan lain sebagainya, itu seru aja. Tapi ini adalah suatu hal yang memang real, teman-teman, ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Yuk, minimal kita kepada orang-orang terdekat dulu aja memberikan edukasi mengenai kesehatan mental, ya, pada orang-orang terdekat dulu. Itu yang menjadi penting. Kalau seandainya memang susah buat ke masyarakat, itu membutuhkan koordinasi yang sangat luas dan lain sebagainya. Satu, pada teman-teman yang paling dekat sama kita dulu. Yang kedua, teman-teman, saya sangat senang ketika melihat beberapa tahun terakhir ini awareness terhadap perkembangan kesehatan mental itu udah mulai makin berkembang. Dan ini menjadi tugas kita juga, teman-teman. Mungkin 5 tahun, 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu belum terlalu berkembang awareness, tapi sekarang udah mulai berkembang. Dan apa sih yang bisa menjadi andalan kita adalah nanti adik-adik kita, atau nanti ketika teman-teman nih yang milenial punya anak, yang generasi Z punya anak, tanamkan itu sejak kecil bahwa kesehatan mental itu adalah satu hal yang memang juga penting. Tidak kalah pentingnya dengan kesehatan fisik. Nah, kita buat yang paham, bisa mulai ke keponakan-keponakan kita, nanti ke anak-anak kita kalau udah punya anak gitu ya, buat menanamkan tentang pendidikan kesehatan mental. Itu ya. Nah, terus tadi ada pertanyaan sekaligus saya jawab pertanyaannya gitu. Tentang ngurangin stigma negatif gitu ya, dan lain sebagainya. Ya tadi gitu, teman-teman, kita nggak bisa mengintervensi langsung semua masyarakat, kita bisa mulai dari yang paling dekat dulu sama kita gitu ya. Kalau seandainya dong psikolog itu jangan-jangan gila ya, kita kasih tahu aja gitu. Kita kasih tahu aja, maksudnya ke orang psikolog itu bukan berarti gila gitu. Saya selalu bilang gini, teman-teman, ini bisa jadi saya selalu bilang ketika ada pasien datang ke saya saya tuh gila nggak sih dok gitu ya, misalnya datang saya gila nggak sih mas gitu, saya gila nggak sih kak misalnya, atau pak, apapun lah mereka bilang. Saya selalu bilang bahwa ini sakit fisik itu somehow hampir sama, sakit mental itu somehow hampir sama kayak penyakit fisik. Maksudnya apa? Gini, sakit fisik itu mulai dari sakit badan, ya kan ya, sampai dengan kanker, ya nggak sih? Kanker, stroke, dari mulai sakit badan gitu ya, atau even dari mulai jerawatan gitu ya. Masalah fisik itu kan dari mulai jerawatan, sakit badan, gak enak badan, flu, sampai dengan sampai asma, stroke, cancer, rentangnya panjang. Saya bilang gini,
penyakit yang namanya masalah psikologis pun, ketidaknyamanan psikologis pun sama. Rentangnya dari mulai mungkin ada sakit badan atau flu psikologis sampai dengan cancer secara psikologis. Itu pun ada gitu. Artinya apa? Kita tuh sering kok mengalami masalah-masalah psikologis juga, sama seperti kita mungkin sering flu atau pilek dan lain sebagainya atau batuk. Apa sih misalnya? Contohnya gini, patah hati. Itu kan mengguncang psikologis gitu. Pengen nilai 10 tapi dapatnya nilai 5, itu kan gak nyaman. Bahwa jadi kan kita mengalami flu di situ. Sampai kepikiran seminggu, aduh kenapa sih dia tuh gak balas chat aku selama seminggu? Wah, kenapa dia tuh gak balas chat aku? Kepikiran terus, kenapa dia putusin aku? Bisa jadi kan itu kita mengalami kondisi-kondisi psikologis yang memang stres sehari-hari dan lain sebagainya, flu atau apa, bisa diibaratkan seperti itu. Sampai pada akhirnya ada juga penyakit psikologis yang levelnya bisa jadi seberat atau sekompleks cancer gitu. Nah, pertanyaan saya gini, apakah orang ketika datang ke dokter kita langsung judge, datang ke dokter kanker nih pasti, datang ke dokter stroke nih pasti, kan enggak. Kan ketika orang datang ke dokter kita bertanya, ngapain ke dokter? Check up? Kan bisa cuma check up, bisa berobat rutin, atau memang bisa untuk melakukan kemoterapi. Nah, sayangnya gitu, saya tuh kadang suka memberikan pemahaman itu kepada teman-teman saya tuh, bahwa ya datang ke psikolog itu nggak berarti langsung depresi, datang ke psikolog itu nggak berarti langsung skizofren, nggak langsung kanker kok gitu, sama kayak penyakit fisik gitu. So kenapa kita harus punya persepsi bahwa datang skizofren nih, datang ke psikolog pasti depresi nih? Enggak. Datang ke psikolog pun bisa kita cuma check up doang kok gitu, dalam tanda kutip ya, doang gitu. Sama kayak ke dokter cuma minta vitamin gitu. Dok, minta vitamin. Ke psikolog, pengen tahu dong supaya kita lebih happy nih dalam hidup. Sama. Kadang saya memberikan pemahaman-pemahaman itu dulu kepada teman-teman klien, kepada teman-teman pasien, atau bahkan ke teman-teman saya, bahwa yang namanya penyakit mental itu sama kayak penyakit fisik. Orang datang, dan gini, terus apa dosanya ketika orang, dalam tanda kutip ya, apa aibnya, apa dosanya, apa negatifnya ketika orang ngalamin stroke, ketika orang ngalamin cancer? Apakah itu suatu hal yang buruk, suatu hal yang negatif? Artinya apakah suatu hal yang aib gitu ya? Enggak, yang ada kita nolong. Sama. Masalah-masalah mental, masalah-masalah psikologis. Ketika ada orang depresi, ketika ada orang yang namanya skizo, terus kenapa? Apakah itu suatu kesalahan, suatu dosa, suatu aib? Ya kadang saya suka men-challenge berpikirnya seperti itu gitu loh. Nah, akhirnya kadang itu juga membuat orang, oh iya juga ya gitu. Ya sama kok gitu. Nah, kadang pemahaman-pemahaman itu yang bisa saya terapkan, tanamkan minimal sama teman-teman terdekat saya dulu deh gitu. Teman-teman saya dulu di kantor di Jakarta saya coba tanamkan itu. Akhirnya mereka sangat aware sekarang dengan kesehatan mental. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya gitu. Well, jadi berikutnya saya nggak akan terlalu lama, ternyata saya baru udah jam segini ya. Nah, yang nomor 2 sama nomor 3 saya gabung. Nomor 2 itu sama nomor 3, ya melakukan konseling. Yang satu bilang bahwa, kayaknya aku depresi deh, kayaknya aku bipolar. Pernah nggak sih nemu orang kayak gitu? Datang ke teman-teman? Pernah, sering banget bahkan. Sering banget ya gitu. Bahkan ada yang datang ke saya nih, waktu itu. Datang ke saya, Mas, saya kayaknya ini mengalami depresi, dan saya ini butuh di cognitive behavioral therapy. Bisa nggak, Mas? Bentar, Anda sudah menentukan diagnosis dan treatment yang harus saya lakukan. Bahkan saya aja nggak tahu masalah Anda apa di hati itu gitu ya. Gitu. Tapi pernah ada yang kayak gitu. Jadi dia bilang, oh bukan depresi, apa waktu itu dia bilangnya? Oh, gangguan kepribadian atau apa gitu. Dia waktu itu datang pada saya, ya. Mas, kayaknya saya mengalami gangguan kepribadian ini karena saya baca di artikelnya gini, dan saya baca juga kayaknya harus di sini salah satunya bisa lewat CBT, Cognitive Behavior Therapy. Saya digituin aja deh Mas gitu, kalau nggak dihipnosis. Ya, di situ saya harus membangun pemahaman dari awal, dan tadi udah benar-benar teman-teman ngasih tahu tentang konsep self diagnosis juga kayak gimana gitu ya, dan teman-teman dapat poinnya self diagnosis gitu. Gini teman-teman. Self-diagnosis itu suatu hal yang sekarang seolah-olah jadi cukup populer gitu ya, apalagi dalam perkembangan internet, akhirnya baca-baca dan lain sebagainya, kayaknya aku extrovert. Simpel deh, diagnosisnya nggak cuma masalah psikologis, kadang kepribadian, kayaknya aku extrovert deh, kayaknya aku introvert deh. Dan somehow itu dijadikan sebagai suatu alasan, aku nggak mau ngomong di depan, aku pemalu, aku introvert ya. Kamu kan enak, kamu extrovert. Enggak, bukan gitu. Nah, kadang itu menjadi label-label seperti itu. Satu hal yang perlu dipahami adalah kita perlu bilang sama mereka bahwa
Ya, hindari yang namanya self diagnosis gitu. Karena kan teman-teman belajar tuh di pertemuan keberapa ya, yang ngomongin tentang ya masih pertama sama Rinda kalau nggak salah ya, yang gangguan mental, gangguan psikologis itu kan bukunya aja tebal banget. Itu tuh ada beratusan halaman, ratusan gangguan gitu, ratusan indikator, indikasi yang bahkan saya pun atau teman-teman psikolog yang lain itu tuh nggak hafal semua. Kita tuh nggak hafal. Ya, saya nggak tahu sih ada yang hafal atau enggak, tapi saya dan circle saya setidaknya kita tuh nggak hafal. Kalau yang umum gitu ya, yang cukup banyak kita hadapin biasanya hafal. Cuman kita tuh lebih banyak nggak hafalnya kok dari masalah-masalah itu. Nah, itu juga kadang suatu hal yang memang perlu diedukasi ke masyarakat gitu ya, ke teman-teman yang datang konseling, bahwa ya kita perlu paham bahwa yang namanya masalah psikologis itu juga satu hal yang kompleks gitu, yang boleh jadi ketika saya kadang suka bilang gini, mood berubah itu belum tentu bipolar gitu. Ketika memang saya tiba-tiba sedih belum tentu saya depresi. Karena indikatornya itu menjadi indikator yang cukup kompleks yang memang itu tuh butuh butuh di-assess dengan waktu yang tidak sebentar. Sehingga saya selalu bilang sama teman-teman, ini pertemuan pertama kalau ada orang minta diagnosis, saya selalu jujur aja sama mereka. Saya belum bisa mendiagnosis apapun. Saya selalu bilang gini, paham mengenai diagnosis kita itu tidak salah. Paham mengenai diagnosis Anda itu tidak salah. Saya selalu bilang kayak gitu. Tapi ada hal yang lebih penting daripada gitu melabeli diri kita sendiri. Yang lebih penting adalah bagaimana kita mau berproses untuk bisa bertumbuh dan sembuh dari kondisi kita ini gitu. Untuk mengetahui label itu bukan satu hal yang salah gitu. Cuma saya selalu bilang, pertama ini kadang saya belum bisa menangkap ini labelnya apa. Cuma saya selalu bilang jangan fokus ke label. Tahu ke label, tahu ke diagnosis itu tidak apa-apa. Itu justru jadi pengetahuan baru, pemahaman baru. Tapi ada satu hal yang lebih penting. Apa sih yang lebih penting daripada diagnosis aku depresi, bipolar, dan lain sebagainya? Apa yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan untuk menangani hal tersebut? Itu kadang yang memang saya ini kan kepada teman-teman sana. Ya, itu masalah self-diagnosis. Terus, tadi teman-teman juga yang di case 3 juga bilang bahwa ya explore dulu masalahnya. Terus saya bilang gini deh, baik di kasus 2, kasus 3 yang penting itu ya tadi kita empati dulu sama merekanya ya. Kita tuh empati dulu sama merekanya, dengerin dulu, active listening dulu seperti apa gitu. Pahami dulu kondisinya kayak gimana. Ya. Sambil ngasih edukasi self diagnosis itu apa. Dan nih, yang 3 itu tadi saya sengaja ngasih indikasi-indikasi yang sangat jelas, dengar suara aneh dan lain sebagainya. Terus kita udah belajar, terus misalnya kita kepikir, ini kayaknya skizofren deh gitu. Dia soalnya ada bisikan-bisikan, ada halusinasi. Kalaupun kita punya asumsi-asumsi tersebut, hindari bahwa kita men-treat dia seperti layaknya kita nge-treat orang skizofren. Karena nanti jadi nggak empati lagi dan kita udah mengarahkan segala sesuatunya ke sana. Padahal kita belum tahu apa-apa gitu. Ya. Jadi ketika memang ada indikasi-indikasi, kalau kita udah punya framework gitu, baru ngobrol pertama gitu ya, apalagi kita belum tahu assessment lebih dalam, kayaknya pasti skizofren banget nih gitu ya. Dari indikasi-indikasinya, terus kita udah men-treatment dia kayak orang skizofren, kalau dia bukan skizofren ya kayak gimana? Maka apa yang perlu dilakukan teman-teman gini, ketika memang gejalanya kira-kira udah sangat kuat, ya, aduh ini halusinasinya udah mulai kuat banget nih, misalnya, terus suara-suara udah kuat dan lain sebagainya, atau simptom-simptom, indikasi-indikasi, saya katakan indikasi ya, ke arah depresi, bipolar, gangguan kepribadian, stres berat dan lain sebagainya, itu udah mulai agak besar, langsung referral aja, nggak apa-apa. Kenapa? Jangan dilamain. Jangan, misalnya dalam waktu sebulan, kita dibiarin dulu, bisa jadi kan itu malah jadi makin kompleks gitu loh. Tapi satu sisi jangan langsung juga gitu loh. Artinya gini, empati itu kalau kita empati, kita tuh bisa paham ketika ada kasus seperti ini tuh langsung refer ke psikolog gitu ya, saat itu juga. Atau memang kita tunggu dulu deh 3 hari atau 5 hari atau seminggu untuk memastikan kondisinya ada perubahan atau enggak gitu. Ya. Jadi kita perlu pintar-pintar nih, perlu memahami. Makanya ngobrol itu, empati itu fungsinya di situ supaya kita paham. Belajar itu fungsinya di situ supaya kita paham, langsung nangkep. Kayaknya ini mah udah agak-agak berat deh. Kalau dibiarin takutnya makin parah. Kayaknya ini besok harus langsung direferal ke psikolog atau ke psikiater atau kemana lah gitu loh. Ya. Atau mungkin kayaknya ini coba perlu dipastikan dulu 1 minggu gitu. Nah, di sini
yang menjadi keahlian kita, dan kuncinya ada di empati. Dan saya harus ngomong gini, teman-teman. Kalau kita, karena hampir di semua case semua orang ngomong empati, sehingga saya harus ngomong di sini. Sehingga saya akan coba rangkum di sini sekaligus yang lainnya ya. Nah, empati itu kayak gimana sih? Saya mau nanya deh, Mas Jutana. Saya mau nanya ke siapa ya? Yang ada di depan saya aja ya ini ya. Tadi yang Fatonah deh, Fatonah. Ada nggak Fatonah? Soalnya ini ada di depan saya. Ada. Kak Cynthia di screen saya. Ada. Nah, Fatonah, saya mau nanya ya. Kita ngobrol aja ngobrol. Seandainya gini, kita lagi ketemu klien nih, terus kita marahin kliennya, boleh nggak? Kenapa boleh? Boleh nggak sih kita marahin klien? Nggak boleh. Nggak boleh. Oke, kenapa nggak boleh? Apa ya, kalau bisa menggunakan dengan bahasa yang baik, kenapa harus pakai marah-marah gitu? Klien datang ke kita kan dia keluh kesah tentang masalah yang dia alami gitu. Kalau misalkan tiba-tiba dimarahin, nanti takutnya nambah parah lagi gitu. Kalau misalkan emang si klien itu salah, tapi gunakan dengan bahasa yang baik gitu kan, dengan bahasa sahabat, dengan bahasa cinta. Oke, mantap. Oke, thank you. Malam minggu ngomongin bahasa cinta, aduh. Oh, plus dulu dong. Oke. Jujurnya, saya pernah marahin klien. Kok saya bisa kok pernah marahin klien? Karena saya empati. Ya saya nggak ngaku-ngaku saya itu orang yang empati, enggak ya. Cuma maksudnya gini, karena saya mencoba untuk empati, saya paham kondisi klien, saya mencoba paham sama kondisi klien tersebut, sehingga paham bahwa klien tersebut harus dimarahin. Harus dimarahin. Ya marahinnya bukan berarti marahin dengan cara yang kasar, lu sih salah dan lain sebagainya. Enggak kayak gitu juga gitu. Ya tadi dengan bahasa cinta, kalau kata Fatona mah ya gitu. Lah minggu ngomongin bahasa cinta. Iya dengan bahasa cinta. Tapi saya jujur saya pernah marahin aja gitu. Kenapa? Karena saya pikir dia bukan tipikal orang yang tidak bisa untuk tidak dimarahin. Jadi justru dia bakal terbantu, bakal terfasilitasi ketika memang dalam tanda kutip dimarahin. Contohnya kayak gini. Oke, kamu punya pemikiran kayak gitu. Ya, menurut kamu, kadang saya bisa jadi sangat tegas dan galak. Oke, menurut kamu itu benar atau salah? Salah sih. Oke, salah terus kenapa kamu masih melakukan kalau itu suatu hal yang salah? Ya, tapi apa? Kadang saya men-challenge seperti itu gitu loh. Kenapa? Karena memang orangnya perlu seperti itu kan. Maksudnya gini, dan ada orang yang tidak bisa seperti itu kan, ya saya tidak akan melakukan seperti itu. Ada orang yang saya, oh iya, aduh nggak nyaman ya seperti itu ya, pasti berat banget ngadapin. Ada yang saya jadi seperti itu, kenapa? Karena kuncinya di empati, teman-teman. Ketika kita punya empati, saya juga masih harus banyak berlatih empati itu ya, karena kadang saya juga tidak empati. Satu hal yang memang perlu dilatih terus-menerus, dan saya masih terus melatih itu. Tapi ini gini, ketika kita empati, kita tuh paham cara berpikir orang, bagaimana sudut pandangnya, kita paham karakternya, kita paham kepribadiannya, sehingga kita tahu treatment yang tepat itu kayak gimana. Nah, kadang saya pernah ya awal-awal, saya baik-baikin gitu ya, saya sangat humanis dan lain sebagainya. Terus dia bilang, kok saya nggak nyaman ya digituin. saya waktu itu paham bahwa orang itu ya, itu tidak bisa berlakukan dengan cara yang seperti itu. Saya harus dengan cara yang lebih firm, cara yang lebih tegas, cara yang lebih gitu ya. Tapi saya berpikir, saya harus empati. Saya berpikir waktu itu empati adalah saya harus sangat lemah lembut. Saya dulu berpikir seperti ini, saya lemah lembut. Terus dia pada akhirnya explicitly bilang, karena dia orang yang firm, kok saya nggak nyamannya digituin. Saya langsung, kan nggak nyaman. Saya mikir kayak gitu. Nah, di situ challenge-nya teman-teman, di mana kita tuh bisa menentukan treatment apa atau perlakuan apa yang memang perlu kita tampilkan. Tapi jangan maksain diri juga. Kalau kita tidak terbiasa dengan diri yang firm, yang terus kita memaksakan diri seperti itu juga jadi nggak aneh, jadi nggak empati malah. Empati itu kuncinya apa sih? Kita paham kondisi orangnya kayak gimana, sehingga kita tahu harus berperilaku kayak gimana, gitu ya. Dan saya harus cerita juga, gini, kita juga kan sekarang lagi musim banget yang namanya toxic positivity, gitu ya. Sama saya nggak setuju dengan itu. Kenapa gitu ya?
Karena itu kadang ngebuat diri kita tuh gak jadi genuine, teman-teman, gak jadi tulus, gak jadi diri apa adanya. Hah, kok bisa? Contohnya gini, kan kalau saya baca nih artikel populer tentang toxic positivity bilang bahwa kalau ada orang punya masalah gitu ya, terus yuk kita coba refleksikan, aduh pasti berat ya gitu ya, pasti susah ya, atau aku ada di sini buat kamu mendengarkan. Tidak salah, itu benar. Tapi balik lagi, ketika kita ngomongin masalah empati, gitu. Jadi tapi gini, di sisi lain ketika ada seperti itu, ketika ada anjuran-anjuran seperti itu, kata-katanya dan lain sebagainya, terus ada larangan-larangan, seolah nggak boleh bilang ya nggak sih, semangat ya, yuk kamu pasti bisa, atau yuk dan lain sebagainya gitu. Seolah-olah itu menjadi satu hal yang nggak boleh, karena itu toxic positivity katanya, ngomongin semangat dan lain sebagainya. Tapi teman-teman, kalau kita ngomongin empati, kita tuh bisa menempatkan kapan harus ngomong itu. Karena gini, saya pernah ngalamin ini di awal-awal. Ketika lagi ngobrol sama klien, sama pasien, saya tuh jadi mikir, aduh saya harus nanggepinnya kayak gimana yang ngebuat dia nyaman. Ya, aduh saya harus ngomongin apa yang responnya harus kayak gimana ya gitu. Aduh caranya seperti apa. Hanya dipikir, saya nggak jadi active listening, tapi mikirin apa yang harus saya katakan. Responnya itu harus kayak gimana. Itu malah nggak jadi empati. Kalau kita empati, kita nggak perlu khawatir itu. Kenapa? Karena kita fokus mendengarkan. Kita fokus kita active listening. Habis itu kita akan sangat genuine mengeluarkan kata-kata itu. Gitu. Kita sangat genuine, nggak perlu dikonstruk dulu ngomongin apa dan lain sebagainya. Kalau kita empati, kita tuh paham dengan sendirinya. Kadang ngomong semangat itu ya tidak apa-apa juga ketika memang konteksnya tepat gitu. Bukan berarti semua harus disemangatin, ya enggak gitu. Kadang saya suka ngomong gitu. Oke, good job, semangat ya. Kadang saya ngomong kayak gitu. Yuk, bukan berarti kamu nggak bisa. Ya, kadang saya ngomong kayak gitu. Kenapa? Lihat orangnya, lihat konteksnya. Segenuine mungkin deh, setulus mungkin. Jadi memang ini bukan satu hal yang mudah, satu hal yang memang perlu dilatih. Ya, saya katakan ini bukan hal yang mudah, satu hal yang memang perlu dilatih, perlu dibiasakan gitu ya. Buat kita terbiasa pada akhirnya menentukan ini tuh harus ditreatment kayak gimana sih, tapi belajar deh empati. Empati itu kayak gimana sih? Yuk, kita buang dulu pemikiran-pemikiran tentang asumsi-asumsi kita tentang orang tersebut. Duduk aja, dengerin. Karena ini, Mourinho, dia seorang psikoanalis, muridnya Carl Jung, gitu, dia pernah bilang kayak gini. Ketika kita ngobrol, yang ngobrol itu bukan alam sadar dengan alam sadar, katanya. Tapi alam bawah sadar kita yang ngomong satu sama lain. Jadi kalau kitanya lagi nggak nyaman sama diri kita sendiri, itu tuh ketangkep. Gitu. Bahkan ketika kita kelihatan tidak genuine, itu pun ketangkep secara tidak sadar. Jadi maksudnya, yuk belajar genuine, belajar empati dengan apa? Buang asumsi-asumsi dulu, buang dulu keharusan-keharusan. Keharusan itu artinya gini, ini boleh, ini nggak boleh, dan lain sebagainya. Di awal wajar, nggak apa-apa, tapi yang memang perlu latihan, gitu ya. Oke, berikutnya 4, 5, 6, saya langsung gabung. 4 itu, ini, saya singkat aja. Yang sesama jenis ya. Kadang kita dibenturkan dengan value-value atau nilai-nilai. Ada hal, kan di sini dijelasin nih. Ini kasus, sorry. Kasus 4 tuh, oke ini ya. Oke, ada yang kasus 4 itu tentang, tentang yang pacaran bukan sih? Oh iya, sorry, itu kasus 5. Sorry. Yang ke, oke ini dulu aja ya. Jadi gini, saya mau bilang gini, teman-teman, kita perlu paham bahwa kadang kita dibenturkan dengan nilai-nilai. Dan tapi kita ada sebagai seorang konselor gitu ya, tidak boleh memasukkan nilai-nilai kita kepada klien atau pada klien kita. Tadi udah benar sih pendekatannya gitu kan. Unconditional positive regard, tidak membeda-bedakan klien, active listening dan lain sebagainya tadi udah dijelasin dengan sangat bagus gitu ya. Dan ya gitu, kita tidak bisa membeda-bedakan gitu loh. Itu kamu beda agama, beda ras, beda orientasi seksual dan lain sebagainya, enggak gitu. Sebagai counselor, salah satu hal yang penting juga kalau kata Carl Rogers, dia seorang psychologist juga, teoretikus kepribadian, bilang kayak gini. Hal yang penting itu sebagai seorang counselor memang ngebangun unconditional positive regard. Jadi artinya kita memang menerima kondisi klien itu ya seapa adanya gitu. Oke, ketika memang ada benturan-benturan nilai, kan harusnya nggak gitu ya. Kok dia gitu sih sama orang tuanya? Kok dia gitu sih pacarannya gitu.
Kadang kita punya pikir harusnya kan nggak kayak gitu. Iya, harusnya itu dalam kacamata kita gitu. Sehingga kita nggak bisa maksain nilai yang kita punya kepada orang lain. Tugas kita itu bukan untuk memaksakan nilai kita. Misalnya ya, kayak kasus gini. Yes, tuh kan. Dia menurut saya orientasi seksual yang berubah itu tidak boleh, dia juga nggak kayak gitu. Akhirnya ini jadi kesempatan saya. Udah kamu mendingan nggak usah kayak gitu lagi. Udah bener putus aja dan lain sebagainya. Ya menurut saya nggak bisa melakukan hal seperti itu. Pada akhirnya pilihan hidupnya ada di dia gitu loh. Menurut kamu, ya kamu maunya kayak gimana? Dengan menunjukkan berbagai macam konsekuensi. Kalau kamu melakukan A, gini konsekuensinya, keuntungannya gini, dan lain sebagainya. Dan biarkan dia yang memilih. Kita hanya mengarahkan, mengantarkan mereka untuk menemukan insight dan alternatif-alternatif aja. Bukan kita memberikan alternatif. Tapi mengarahkan mereka untuk bisa menemukan alternatif. Misalnya, oke, kalau gitu, menurut kamu apa aja yang bisa dilakukan? Yuk tulis. A, B, C. Oke. Berarti bisa melakukan A, B, C. A keuntungannya apa? Kerugiannya apa? B keuntungannya apa? Kita cuma gitu aja gitu. Bahkan dia sendiri harus menemukan alternatif itu. Setelah sampai C, ada nggak kira-kira alternatif? Enggak sih, nggak ada lagi. Tapi kita kepikiran nih alternatif lain gitu. Kadang saya bisa bilang, menurutmu kalau D dan E itu bisa jadi alternatif nggak? Bukan saya bilang, ini D dan E alternatif loh gitu. Enggak, tapi saya kadang bilang gitu ya, ketika memang konteksnya tepat, saya katakan sesuaikan dengan konteksnya. Menurut kamu, kalau D dan E ini alternatif bukan? Oh, D sih alternatif, tapi kayaknya emang bukan alternatif. Oke, D masukin deh, kalau mau masukin D ini ke alternatif nggak? Mau. Nah, kayak gitu. Akhirnya kita hanya mengeluarkan aja, bukan kita yang bahkan alternatif itu jangan datang dari kita. Dia sendiri, ya. Gitu. Tapi yang jelas, jangan masukkan nilai kita. Makanya kita gini, perlu sadar bahwa ya, kita manusia punya nilai, orang punya nilai juga. Tugas kita bukan memaksakan nilai kita kepada orang lain, ya. Dan yang ini, saya mau bilang, hati-hati dengan yang namanya hero syndrome. Hero syndrome. Sindrom apa? Sindrom pahlawan. Dulu saya selalu berpikir bahwa ketika ada orang datang sama saya harus selalu berhasil. Orang datang sama saya, mereka harus selalu sembuh. Gitu. Jadi siapapun yang datang sama saya harus sembuh. Gitu. Terus saya harus selalu berhasil dalam menangani pasien, klien. We are not a hero. Gitu. Kita tuh bukan pahlawan. Gitu. Tapi kadang kita berpikir bahwa hidup kita tuh pahlawan dan lain sebagainya. Kita merasa harus selalu berhasil, merasa harus perfect dan lain sebagainya. Enggak. Gitu. Kadang itu menjadi beban buat diri kita. Somehow itu jadi beban buat diri kita ketika kita ngerasa harus jadi pahlawan, harus bisa menyelesaikan segala sesuatunya dengan cara yang sempurna, gitu. Ya, jadi apa yang di kasus ini? Well, point of view saya ya, tambahan dari saya gini. Ketika ada orang yang tidak terlalu dekat sama saya, katakanlah dalam kasus ini, terus saya bilang, bro, kayaknya kamu toxic relationship deh, gitu ya. Kayak kamu toxic. Saya tahu bahwa misalnya secara konsep dan lain sebagainya itu toxic relationship banget. Tapi orang itu misalnya tidak terlalu dekat dengan saya dan lain sebagainya. Tapi saya tuh pengen banget supaya dia terlepas dari jeratan toxic relationship tersebut, gitu ya. Saya tahu pacarnya selingkuh, tapi tapi itu masalah pribadi dia. Terus kita masuk ke masalah pribadi dia. Nah, itu juga kita perlu sangat hati-hati. Teman-teman, kita tuh perlu membedakan mana kebutuhan orang dan kebutuhan kita. Maksudnya kayak gimana? Kadang kita tuh mau ngebantu orang, tapi sebenarnya itu bukan kebutuhan orangnya, tapi kebutuhan kitanya. Ya, karena pernah ada yang bilang, saya tuh nggak nyaman ngeliat teman saya kayak gitu dan lain sebagainya, sama hubungannya sama pacarnya dan lain sebagainya. Aku tuh ngerasa bahwa harus ngebantu dia ngebantu dia supaya lepas dari hubungan yang toksik ini gitu. Oke, sebenarnya itu kebutuhan si temannya itu atau kebutuhan dia. Jangan-jangan sesuatu yang kita anggap toksik belum tentu toksik buat orang lain. Jangan-jangan memang cara pacaran mereka adalah boleh nih kita sangat sepakat buat boleh selingkuh satu sama lain. Coba tuh kan seperti itu. Yuk kita sepakati. Kamu mau jadi pacar aku boleh, tapi boleh nggak aku selingkuh? Boleh. Yuk jadian gitu. Siapa tahu memang kayak gitu. Makanya teman-teman kita perlu paham dulu standarnya sama atau beda. Tapi bukan berarti dibiarkan juga ya ketika di situ ada kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan seksual dan lain sebagainya. Makanya tadi benar. Ya yuk kita deketin dulu aja secara personal. Maksudnya tuh lagi nggak terlalu dekat ya. Misalnya
tinggal misalnya namanya siapa ya, Mawar, aku sempet, misalnya kita papasan sama si Mawar, aku sempet deh ngelihat, maaf ya, aku nggak sengaja ngelihat kamu nangis beberapa kali di tangga sama di WC. Mungkin kamu lagi ngalamin kondisi yang nggak nyaman, tapi kamu sangat boleh cerita sama aku kalau ada apa-apa. Udah, itu aja. Aku ada buat kamu. Tanpa kita harus memaksa. Mawar, cerita dong, kamu tuh kenapa? Jadi malah kepo nanti. Kan kebutuhan kita buat kepo, jangan-jangan. Kita pastinya nggak nyaman ngelihat kondisi-kondisi kayak gitu, tapi balik lagi. Itu personal urusan orang, gitu. Gitu ya. Ya memang perlu kita tahu batasan-batasannya. Kecuali kalau udah ada kekerasan, masalah-masalah kriminal, baru bisa kita laporkan, gitu ya, dengan bukti-bukti tertentu. Tapi kalau masalah-masalah yang sifatnya personal, tidak melanggar hak kriminal, masalah-masalah kriminal, ya kadang kita pun perlu tahu batasan-batasan, mana yang menjadi kebutuhan kita, mana yang jadi kebutuhan orang, gitu ya. Kita harus pintar positioning. Dan saya katakan gini, teman-teman. Syarat buat, saya pernah dikasih tahu sama dosen saya, syarat buat kita bisa tumbuh dan membenahi masalah psikologis kita itu cuma 2. Readiness dan willingness. Willingness dan readiness. Keinginan dan kesiapan. Kitanya willing nggak? Kitanya mau nggak? Dan kitanya ready atau enggak? Gitu. Orang, kita treatment segimanapun, kalau dia nggak willing, nggak mau, merasa bahwa aku nggak masalah, aku nggak salah, dan lain sebagainya, ya susah. Atau orang nggak ready pun susah. Willing itu apa? Ada orang yang mau, tapi dia nggak siap. Nggak siap apa? Nggak siap mengorek luka lama, nggak siap untuk sakit, dan lain sebagainya. Maka saya sering kali bilang sama yang datang sama saya, oke, buat kita melanjutkan proses ini, kita membutuhkan willingness dan readiness Anda. Gitu. Seberapa willing sih? Seberapa ready sih? Terus dia bilang, saya willing sih, misalnya 100%, tapi ready-nya cuma 60% atau bahkan 50%, karena itu pasti akan menyakitkan dan lain sebagainya. Saya katakan nggak apa-apa, karena nggak ada manusia yang ready 100%. Kesiapan itu kadang muncul ketika kita melakukan. Jadi nggak perlu nunggu siap dulu, baru melakukan. Lakukan dulu, baru kita siap. Salah, ya nggak apa-apa, kita akan belajar. Selama kita bisa mengantisipasi hal-hal tertentu juga ya, bukan berarti geresak-gerusuk nggak jelas. Gitu, ya, willingness dan readiness dalam hal apapun, teman-teman, ya, terutama untuk bisa membenahi masalah-masalah pribadi kita juga, untuk bisa kita bertumbuh. Kitanya willing nggak, kitanya mau nggak, dan kitanya ready nggak, siap atau enggak, ya. Oke, dikit lagi, yang keenam, ini juga hati-hati. Saya juga mau bilang kasus yang bisa terjadi. Ini menurut teman-teman udah ada indikasi-indikasi suka sama kita belum sih si kliennya? Iya, lagi PDKT kayaknya. Kayak lagi PDKT ya sama kita ya, si kliennya tuh gitu, kayak lagi PDKT. Apa sih yang harus kita lakukan? Terlalu nyaman. Kalau dalam psikoanalisis ada yang disebut dengan transference. Transference itu apa? Ya kondisi ketika memang si klien ini udah lagi tidak objektif dalam proses terapinya. Dan ada yang disebut dengan counter transference. Ketika memang kitanya juga justru jadi malah seperti itu. Nah, hati-hati gitu lah. Kita harus paham ketika memang udah ada hal-hal yang melenceng dari keharusan, dari objektivitas, maka kadang kita perlu firm juga, kita perlu tegas juga, perlu asertif juga gitu. Ketika masuk ke ranah ruang konseling, kadang kita perlu katakan bahwa mohon maaf, sepertinya gitu, apa yang Anda lakukan, misalnya relasi obrolan kita cukup sampai di ruang terapi aja, atau ruang konseling aja, atau ruang ngobrol aja gitu. Ketika di luar, sepertinya kita perlu membatasi diri. Kadang nggak apa-apa ngomong asertif kayak gitu juga, gitu. Tapi tentunya dengan cara yang baik. Atau bahkan ketika memang kita anggap itu udah menjadi sesuatu yang tidak lagi objektif gitu ya, refer aja. Apalagi kalau kitanya malah jadi nggak nyaman. Aduh, kok gue nggak nyaman banget ya digituinnya. Jadi kepikiran dan lain sebagainya. Terus ketemu si ceweknya atau cowoknya gitu, si kliennya biasanya kitanya yang awkward. Aduh, gimana? Oh, malah jadi awkward gitu kan, malah jadi salting sendiri. Jangan-jangan dia suka sama aku. Gimana ya? Gitu. Ya itu udah nggak objektif gitu. Oke, kitanya nggak suka sama dia, tapi malah jadi salting, malah jadi mikir yang aneh-aneh. Yang udah gitu, selesaikan sesinya, pindahin. Refer aja gitu. Itu udah nggak akan bener gitu. Tapi gini, bukan sedikit-sedikit kota refer, sedikit-sedikit kan refer, enggak. Kita perlu perlu tahu situasi juga. Apakah dia memang begitu ke semua orang, memang baik ke semua orang, ya?
Jadi dia emang kayak gitu kok, semua siapapun nanya kabar dan lain sebagainya, nggak cuma konselor, makanya jangan kegeeran gitu ya. Bisa kayak gitu, bisa jadi emang dia suka sama kita, tapi kita masih bisa memaintenance kondisinya, atau memang udah nggak bisa di-maintenance, ya udah refer. Gitu ya. Oke. Lebih ke sana. Sedikit lagi. Kalau buat yang PFA, aku pikir udah sangat clear tadi ya. Kuncinya ada 3 tadi. Look, listen, and link. Ya, itu udah diajarin banget dalam konteks PFA. Silakan lakukan. Masih hangat ya. juga materinya. Masih hangat banget itu. Ya, look, listen, and link. And the last one adalah di sini. Saya tuh pernah dikasih cerita sama dosen saya, sama profesor saya waktu itu di kampus. Dia bilang kayak gini, kita nggak bisa memayungin orang kalau kita nggak punya payung buat diri kita sendiri. Ya, gitu. Jadi saya pernah dikasih tahu tuh waktu dalam kelas waktu itu sama profesor saya, kalau hujan nih gitu ya, terus kamu pengen nyelamatin orang supaya nggak basah, supaya nggak flu demam gara-gara kehujanan, ya kamu tuh nggak bisa datang ke orang itu tanpa payung. Terus kamu pakai daun pisang gitu atau pakai tangan kamu yang ada, kamu kehujanan, nggak bisa kayak gitu. Kamu harus nyari payung buat kamu sendiri. Ya, kamu harus nyari payung buat kamu sendiri. Kamu cari payungmu. Habis itu apa? Pakai payungnya. Datangin orang tersebut, payungin orang tersebut, lalu bantu orang tersebut buat nyari payungnya sendiri. Karena nggak bisa lama-lama dia pakai payung kamu. Payung itu juga terbatas, gitu, ya. Jadi apa sih yang menjadi fungsi buat konseling, terapi dan lain sebagainya? Memandirikan orang lain. Ya, kuncinya adalah memandirikan orang lain supaya orang tuh ketemu payungnya. Supaya nggak pakai payung orang lain, nggak pakai payung kita terus. Jadi kita, yuk aku payungin. Ya, kamu terakhir nyimpen payung di mana? Aku belum punya payung, yuk kita cari payungnya. Payung yang bisa kamu dapatkan. Nemu payungnya, udah. Nah, jadi teman-teman, ya, ketika kita memang dalam kondisi yang nggak nyaman, kondisi yang nggak stabil, sangat boleh buat tidak melakukan atau memfasilitasi. Selesain dulu deh. Gitu. Karena boleh jadi energi kitanya juga lagi negatif, dan itu nyampe ke orangnya gitu. So, we have to deal with ourselves first. Kita harus dealing, harus selesai sama diri kita sendiri dulu. Sampai kapan? Tergantung masalahnya kayak gimana. Ya. Katakanlah, ini kayaknya masalah yang bisa diselesaikan dalam waktu setahun. Oh, apakah dalam setahun itu aku nggak boleh membantu orang? Ya nggak gitu juga. Kita tetap boleh kok. Ya, sangat boleh. Apakah dalam setahun ini masalahnya nggak selesai-selesai, berarti nggak boleh bantu orang? Bukan kayak gitu. Tapi ketika lagi kacau banget pikiran, lagi nggak nyaman banget, ya udah berhenti dulu. Tapi ketika udah mulai agak stabil, walaupun masalahnya belum selesai, boleh bantu, boleh sambil aja gitu. Jadi kita benar-benar yang paling tahu kondisi kita. Teman-teman, kita sebagai seorang counselor, sebagai seorang relawan, proses gini, kalau seandainya kita nyetir mobil, itu tuh kan gimana, misalnya gini, mobil itu bagus atau enggak, salah satunya gimana mesinnya, ya, itu gimana mesinnya, atau kameramen itu selain skill dari kameramennya, gimana foto kameranya juga, gitu kan, jadi kameranya harus yang kalau semakin bagus, oke, skillnya juga mempengaruhi, videografer dan lain sebagainya. Nah sayangnya, dalam tanda kutip saya, kita sebagai counselor, alatnya apa sih dalam tanda kutip toolsnya? Kalau kameramen, skill plus kamera. Videografer, video plus skill. Dokter, misalnya alat-alat kedokterannya pasti sama skillnya juga gitu. Terus penulis, misalnya atau editor, laptopnya sama skill juga. Nah, kalau kita alatnya apa sih? Alatnya apa? Alatnya ya kita sendiri. Udah mah kita skillnya, kita juga alatnya. Kalau alatnya lagi bermasalah, skill sebagus apapun, ya nggak bisa dipakai. Sama kayak kamera, kalau kameranya lagi habis baterai, lagi bermasalah, skill sebagus apapun kan nggak bisa dipakai. Nah, masalahnya sebagai seorang konselor, kita adalah dalam tanda kutip ya, tools sekaligus skill. Itu semuanya ada di dalam diri kita. Kalau kameranya lagi rusak, gimana mau dipakai? Nah, kalau kita lagi bermasalah, lagi habis baterai, lagi capek banget, ya gimana mau pakai? Ya, jadi apa yang perlu dilakukan? Selesaiin dulu kondisi dirinya. Tapi ini ada hal yang urgent yang perlu aku lakukan. Ini kasusnya, waduh, berat banget dan harus aku selesaikan. Nggak bisa diselesain kalau kitanya habis baterai. Gimana? Tapi itu ada pemandangan bagus, masa nggak difoto? Ya gimana mau difoto kalau kameranya baterainya habis?
Mau pemandangan sebagus apapun kalau tapi pakai aja foto tetap di foto. Dia mau foto kayak gimana? Orang kameranya juga habis baterai gitu ya. Persis sama kita. Kalau kita habis baterai cas dulu. Ya. Itu cas dulu. Karena terakhir dari saya, teman-teman, emosi itu adalah energi. Setiap manusia itu punya energi dan ingat hukumnya energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dihilangkan, tapi bisa diubah bentuknya. Pernah nggak sih teman-teman lagi happy, seneng, dan lain sebagainya, lagi seneng banget, terus masuk ke dalam sebuah lingkungan, dalam sebuah kelompok, semua itu lagi bad mood banget, terus kita tuh tiba-tiba jadi bad mood juga. Lagi seneng, tiba-tiba masuk ke sebuah lingkungan, ih kok bad mood banget ya, gitu. Jadi nggak nyaman juga, gitu. Nah, emosi, energi itu sebegitunya bisa mempengaruhi. Misalnya kita lagi bad mood, tapi maksain juga buat counseling gitu ya, buat ngobrol, terus jadi nggak fokus, itu jadi bahaya. Jadi gini, salah satu hal ya, ini hipotesis, masih hipotesis. Salah satu hal yang bisa dalam tanda kutip membantu, memfasilitasi teman-teman yang datang kepada kita itu adalah energi kitanya. Energi kitanya lagi positif atau enggak, lagi bagus atau enggak, vibrasinya. Karena kita main vibrasi di situ. Energi suatu hal yang tidak kasat mata, tapi orang datang ke kita ketika energi kitanya baik, kita pun langsung nyaman. Pernah nggak sih datang kayak gitu? Ketemu orang, belum ngobrol sih, tapi kok nyaman aja ya gitu. Iya. Karena energinya lagi bagus gitu loh. Belum ngapa-ngapain tuh kok rasanya enak gitu. Tapi ada yang belum ngobrol, aduh kok nggak nyamannya deket dia, padahal nggak ngobrol, padahal dia baik gitu. Kita tuh isinya energi. Makanya kita perlu menstabilkan terus energi kita. Ketika lagi down dan lain sebagainya nggak apa-apa, selesain dulu aja ya. Oke, jadi kita perlu tahu kapan baterainya setengah, kapan lagi bermasalah dan lain sebagainya. Itu udah pintar-pintar kita berempati sama diri sendiri. Jadi caranya buat empati sama orang lain adalah kita perlu empati sama diri sendiri. Karena sulit buat kita berempati sama orang lain kalau kita sudah berempati sama diri sendiri. That's the point. Kuncinya itu, ya. Yuk belajar dulu empati sama diri sendiri. Lalu nanti kita dengan terbiasa akan berempati sama orang lain, ya. Gimana cara mengembangkan empati? Yang ngobrol, dengerin dan lain sebagainya. Belajar untuk mengelola diri, hal kayak gitu, ya. Teman-teman, banyak banget sebenarnya yang bisa kita bahas dan lain sebagainya, tapi karena keterbatasan waktu, itu hal yang bisa saya sampaikan. Terus saya katakan gini, teman-teman, terakhir. Apa yang saya katakan belum tentu benar. Mungkin masih banyak salahnya, masih banyak kelirunya. Jadi jangan percaya 100%. Belajar lagi. Cari pandangan-pandangan lain, cari sudut pandang lain tentang kasus-kasus ini, tentang hal-hal apa yang teman-teman hadapin ke depannya. Tapi yang jelas, be empati. Sampai pada akhirnya kita be empati ya. Jadi empati. Sampai akhirnya kita tahu kapan harus bilang semangat, kapan harus sangat firm, kapan harus sangat lembut, kapan empati. Kuncinya ada di empati. Bagaimana kita berempati ya. Di situ teman-teman. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang, kalau ada yang mau tanyakan, mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa ketemu lagi. Tadi ada beberapa yang udah ada pertanyaan, ada yang udah saya rangkum dalam review saya tadi ya. Jadi jangan percaya 100%, belajar lagi. Mohon maaf kalau ada kekurangan, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih Kak Alwin, boleh kasih aplaus semuanya. Wow, mantap banget. Saya serasa bernostalgia ke beberapa bulan lalu mendengarkan materi-materi yang tadi sempat Kak Alwin rangkum dari study case, kemudian dikasih feedback dan menjawab beberapa pertanyaan. Dan kalau boleh sedikit saya simpulkan, tadi beberapa jawaban hasil diskusi teman baik sudah lumayan oke, lumayan bagus dari jawabannya. Kak Alwin juga mengafirmasi beberapa jawaban teman-teman tadi, dan itu berarti teman-teman relawan di setiap wilayah selama kelas 1-6 sudah menyimak, kemudian bisa memahami, dan akhirnya ketika diskusi bisa sama-sama menyampaikan pemikirannya untuk menjawab dan mengambil langkah-langkah apa sih yang bisa dilakukan oleh relawan. Saya apresiasi banget kinerja dari teman-teman di wilayah semuanya. Thank you banget sudah mempresentasikan hasil yang bagus di malam hari ini. Dan tentunya untuk Alwin juga makasih banyak banget feedbacknya, reviewnya, dan juga jawaban untuk setiap pertanyaannya. Keren banget. Banyak sekali insight di malam minggu hari ini yang kita dapatkan, dan semoga ini menjadi malam minggu yang semakin produktif untuk kita semua.
Saya selaku moderator sebelum menutup acara malam hari ini ingin mengingatkan untuk teman-teman semua, silahkan isi form di kolom chat sebagai bukti kehadiran teman-teman semua, karena itu akan jadi pertimbangan kita di wilayah Banten ini, di kantor pusatnya untuk memberikan sertifikat kepada teman-teman yang aktif hadir dari kelas 1 sampai 7 untuk diberikan sertifikatnya gitu. Kemudian juga izin merangkum tadi materi dan study case yang sudah disampaikan termasuk feedback dari Kak Alwin, walaupun mungkin kesimpulannya sangat sederhana sekali karena materi yang luar biasa tentu akan sangat sulit sekali disimpulkannya. Pertama saya tadi takjub terkait pengalaman Kak Alwin naik gunung untuk melihat kondisi orang yang lagi dikurung, dan luar biasanya dikurungnya 19 tahun. 17 tahun, 17 tahun ya. Saya aja dan mungkin beberapa teman-teman sini yang isoman 2 minggu itu udah bete banget gitu ya. Apalagi ya walaupun beda konteksnya, kalau dia kan dianggap ODGJ gitu ya. Dan kemudian tadi juga bagus banget, kita nggak boleh memaksakan value diri kita kepada orang lain, harus sama-sama saling menghargai termasuk orientasi seksual, kemudian dalam ajaran berpacaran ataupun bahkan keyakinan yang kita yakini pun jangan terlalu dipaksakan sama orang lain. Pun dengan hero syndrome itu yang jangan dipaksakan, bahwa kita berniat membantu orang lain tapi jangan memaksakan diri untuk selalu berhasil karena kemampuan kita terbatas. Kemudian untuk proses konseling ataupun konsultasi ada 2 hal yang perlu kita sama-sama siapkan terhadap kliennya, readiness dan wellness, kesiapan dan kemampuan. Terus yang paling menarik sekali tadi dari Kak Alwin, analogi terkait payung. Ini luar biasa sekali. Kita nggak bisa memayungi orang lain kalau kita nggak punya payung. And kalau kita udah bisa ngasih payung, jangan pakai payung kita aja. Kita cariin dia payung agar dia bisa mandiri. Agar tadi itu nggak ngechat keterlaluan dan akhirnya jadi baper gitu loh. Yang cuman posting malah jadi curhat lama-lama ya. Jadi setelah kita kasih payung, kita antar dia, ajak dia untuk nyari payung juga. Itu mungkin kesimpulannya, walaupun tidak bisa merangkum semua materinya. Yang pasti malam hari ini keren banget, luar biasa banget kontribusi dari teman-teman wilayah dan penyampaian materi dari Kak Alwin sangat bagus banget. Saya dari moderator mengucapkan terima kasih banyak. Terakhir mungkin ada closing statement dari Kak Alwin, silakan. Oke. Teman-teman, terima kasih untuk diskusinya hari ini, sangat seru dan saya katakan selamat datang gitu ya di dunia relawan, di dunia konseling. Mari sama-sama buka mata seperti judul pertemuan kita hari ini gitu. Dan sama-sama untuk terus belajar ya, untuk peka, untuk empati sama lingkungan diri kita itu menjadi satu hal yang penting, tapi satu hal yang gak kalah pentingnya kita peka dan empati juga sama diri kita sendiri ya. Karena itu salah satu kunci buat kita bisa memayungi orang lain dengan payungin dulu diri sendirinya. Gitu aja teman-teman. Mohon maaf ya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya, ada hal-hal yang masih salah dari saya. Semoga kita bisa terus belajar dan bertumbuh, dan semoga kita ada kesempatan buat ketemu lagi. Selamat datang di dunia relawan dan selamat datang untuk membantu teman-teman kita yang ada di luar sana. Terima kasih. Oke, mantep banget Kak Alwin, buka mata dan terus belajar, dan selamat datang di dunia kerelawan untuk membantu teman baik yang lainnya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Kak Alwin sebagai narasumber kita di malam hari ini, dan juga terima kasih untuk teman-teman wilayah yang mewakili ataupun yang hadir di malam hari ini meluangkan waktunya. Saya sebagai moderator, mari kita tutup acara kita di malam hari ini dengan bersama-sama melafalkan ayatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan kata-katanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.